tudingan ijazah palsu Joko Widodo atau Jokowi di Polda Metro Jaya masih terus berjalan. Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Ade Aris Indradi mengatakan, pendalaman kasus ini membutuhkan kecermatan dan juga ketelitian. Ade Ari menjelaskan, tim penyidik Polda Metro Jaya masih berupaya mengumpulkan fakta dan bukti untuk membuat terang perkara ini, termasuk penyebab hingga saat ini belum ada penetapan tersangka terhadap orang yang dilaporkan oleh Joko Widodo. Untuk informasi lebih lengkapnya Tribuners, saat ini telah terhubung dengan kami yakni wartawan dari tribunjakarta.com yakni Anas Furkon Hakim. Halo Anas. Ya, Baik, Anas bisa dijelaskan seperti apa update dari penyelidikan terkini terkait laporan terkait dugaan ijazah palsu di Polda Metro Jaya? baik. Terima kasih Alvin. Saya Anas Rufan Hakim, jurnalis tribunjakarta.com. Hingga saat ini Polda Metro Jaya, utamanya Subdit Keamanan Negara atau Subdit Kapnek di Treskrimum Polda Metro Jaya masih terus menyelidiki laporan dari Presiden ke-7 RI Joko Widodo terkait tudingan ijazah palsu terhadap dirinya. Dalam kasus ini setidaknya ada 5 orang yang disebut sebagai terlapor, termasuk juga Roy Suryo, kemudian Rizmon, kemudian juga Dr. Siva Fauzia. Hingga saat ini belum ada tersangka yang dilakukan oleh penyidik Subdit Kapnek Treskrimum Polda Metro Jaya, dan kasus ini pun masih dalam tahap penyelidikan dan belum naik ke tingkat penyidikan. Yang terbaru, Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Ade Aris Indradi menjelaskan bahwa kasus atau penanganan perkara ini membutuhkan kecermatan dan ketelitian dari penyidik Polda Metro Jaya. Ia juga menyebut hingga saat ini penyidik masih terus mengumpulkan fakta-fakta dan juga bukti-bukti agar kasus ini bisa terang benderang sebelum nantinya ditetapkan sebagai tersangka. Namun sebelum kasus ini naik ke tingkat penyidikan, Polda Metro Jaya nantinya akan lebih dulu melakukan gelar perkara untuk menentukan ada atau tidaknya tindak pidana dalam kasus tudingan ijazah palsu terhadap Joko Widodo atau Jokowi. Dan Alvin, penyidik juga masih berupaya akan terus memeriksa saksi-saksi lain dalam kasus ini dan juga sejumlah ahli yang terkait dengan penanganan kasus tudingan ijazah palsu. Dan terkait gelar perkara, Kabid Humas Polda Metro Jaya mengatakan bahwa gelar perkara akan dilakukan setelah fakta atau bukti semua atau seluruh fakta dan bukti terkumpul oleh penyidik Polda Metro Jaya. Dan dalam kasus ini juga Roy Suryo telah menjalani pemeriksaan beberapa waktu lalu, namun dalam keterangannya kepada awak media, Roy Suryo mengaku enggan menjawab sejumlah pertanyaan penyidik karena ia mengaku hanya fokus pada kejadian pada tanggal 26 April 2025. Sementara itu, Barreskrim juga sudah menyatakan bahwa ijazah Jokowi asli berdasarkan hasil uji forensik. Dan hasil uji forensik itu juga menjadi bahan analisa oleh penyidik Polda Metro Jaya. Baik, terima kasih rekan wartawan tribunjakarta.com Anas Furkon Hakim atas laporannya. Selamat kembali bertugas. Dan Tribuners, untuk melengkapi informasi tersebut saat ini telah terhimpun keterangan dari Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Ade Aris. Masih proses masih berlangsung ya, pendalaman masih berlangsung masih. Nah, jadi sekali lagi rekan-rekan perlu kami sampaikan bahwa dalam setiap penerimaan laporan dari masyarakat, maka tahap awal yang dilakukan oleh tim penyelidik adalah melakukan pendalaman untuk
mengetahui apakah peristiwa yang dilaporkan oleh masyarakat itu ada dugaan tindak pidana atau tidak. Proses pendalaman ini membutuhkan waktu, kecermatan, ketelitian, ya. Jadi tim penyelidik saat ini masih terus mengumpulkan fakta-fakta, ya, guna mendapatkan cerita yang utuh dan lengkap yang telah terkonfirmasi dari semua pihak. Dari Baris Krim Polri kan beberapa waktu juga penyelidikan itu membuktikan bahwa ijazah Pak Jokowi itu kan otentik ya. Otentik juga mungkin berkaitan dengan apa yang ada yang ditangani oleh Kamnas di Polda. Dari berkas yang sudah diselidiki oleh Baris Krim Polri, apakah itu sudah dibahas analisa juga Pak oleh Polda Metro? Betul, ya, karena peristiwa yang ditangani di Polda Metro adalah dugaan pencemaran nama baik, ya, yang diatur di KUHP dan juga di Undang-Undang ITE. Samnek ya, Samnek. Nah. Jadi rekan-rekan, sekali lagi dalam pengumpulan fakta, objek perkaranya adalah pernyataan yang mengandung fitnah dan pencemaran nama baik melalui media sosial atas tuduhan ijazah palsu S1 milik saudara JW, kemudian skripsi berikut lembar pengesahan. Sehingga inilah yang didalami, apakah pernyataan yang disampaikan oleh beberapa pihak itu sesuai fakta atau tidak, tuduhannya itu sesuai fakta atau tidak. Tentunya hal-hal yang terkait dengan peristiwa ini itu merupakan bagian yang didalami. Pak, mungkin tambahan, kira-kira soal jasa Pak Jokowi ini gelar perkaranya apa nih Pak? Sama ada update saksi yang sudah diperiksa Pak? Nanti update saksinya ya. Oke. Gelar perkara itu nanti setelah faktanya terkumpul semua baru dilakukan gelar perkara untuk menentukan apakah peristiwa yang sedang didalami itu ada dugaan tindak pidana atau tidak. Jadi mohon waktu rekan-rekan, tim penyelidik masih bekerja. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Kali ini mengenai ijazah atau dugaan ijazah palsu Pak Jokowi, Tribuners. Polda Metro Jaya akhirnya menyampaikan perkembangan terbaru kasus tudingan ijazah palsu yang dilaporkan oleh Pak Jokowi per 30 Maret lalu begitu ya, yang mana Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Ade Arysyam Indradi ini bilang kasus ini masih dalam tahap penyelidikan, yang mana Kombes Ade Ari menegaskan bahwa proses hukumnya juga masih berjalan, yang mana menurutnya penyelidik masih dalam tahap pendalaman untuk memastikan ada atau tidaknya unsur pidana. Proses penyelidikan juga mengacu pada hasil penyelidikan yang sudah dilakukan oleh Baris Krim Polri begitu ya, karena sebelumnya laporannya ini dibuat oleh Pak Jokowi secara langsung dengan tudingan sejumlah pasal mengenai polemik ijazah Pak Jokowi sendiri. Pihak Pak Jokowi ini menyampaikan kepada penyidik perihal barang bukti sampai dengan peristiwa-peristiwa yang berpotensi menimbulkan adanya pencemaran nama baik Tribuners. Ada lebih dari puluhan video yang juga sudah diserahkan ke penyidik untuk kemudian diselidiki lebih lanjut. Dari beberapa nama yang dilaporkan ini merujuk pada sosok Roy Suryo, kemudian Rismon Sianipar, ada Dr. Tifa, ada Egy Sujana, dan juga Kurnia Tri Royani. Mereka ada beberapa yang juga sudah menjalani pemeriksaan, tapi ada beberapa juga yang memang belum bisa menjalani pemeriksaan begitu ya Tribuners ya, sehingga kasus ini juga sampai sekarang masih terus berlangsung. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.
Penyelidikan kasus tudingan ijazah palsu Joko Widodo atau Jokowi di Polda Metro Jaya masih terus berjalan. Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Ade Aris Indradi mengatakan, pendalaman kasus ini membutuhkan kecermatan dan juga ketelitian. Ade Ari menjelaskan, tim penyidik Polda Metro Jaya masih berupaya mengumpulkan fakta dan bukti untuk membuat terang perkara ini, termasuk penyebab hingga saat ini belum ada penetapan tersangka terhadap orang yang dilaporkan oleh Joko Widodo. Untuk informasi lebih lengkapnya Tribuners, saat ini telah terhubung dengan kami yakni wartawan dari tribunjakarta.com yakni Anas Furqan Hakim. Halo Anas. Ya, Baik, Anas bisa dijelaskan seperti apa update dari penyelidikan terkini terkait laporan terkait dugaan ijazah palsu di Polda Metro Jaya? ya, baik. Terima kasih Alvin. Saya Anas Furqan Hakim, jurnalis tribunjakarta.com. Hingga saat ini Polda Metro Jaya, utamanya Subdit Keamanan Negara atau Subdit Kapnek di Treskrimum Polda Metro Jaya masih terus menyelidiki laporan dari Presiden ke-7 RI Joko Widodo terkait tudingan ijazah palsu terhadap dirinya. Dalam kasus ini setidaknya ada 5 orang yang disebut sebagai terlapor, termasuk juga Roy Suryo, kemudian Ritmon, kemudian juga Dr. Siva Fauzia. Hingga saat ini belum ada tersangka yang dilakukan oleh penyidik Subdit Kapnek Treskrimum Polda Metro Jaya, dan kasus ini pun masih dalam tahap penyelidikan dan belum naik ke tingkat penyidikan. Yang terbaru, Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Ade Aris Indradi menjelaskan bahwa kasus atau penanganan perkara ini membutuhkan kecermatan dan ketelitian dari penyidik Polda Metro Jaya. Ia juga menyebut hingga saat ini penyidik masih terus mengumpulkan fakta-fakta dan juga bukti-bukti agar kasus ini bisa terang benderang sebelum nantinya ditetapkan sebagai tersangka. Namun sebelum kasus ini naik ke tingkat penyidikan, Polda Metro Jaya nantinya akan lebih dulu melakukan gelar perkara untuk menentukan ada atau tidaknya tindak pidana dalam kasus tudingan ijazah palsu terhadap Joko Widodo atau Jokowi. Dan Alvin, penyidik juga masih berupaya akan terus memeriksa saksi-saksi lain dalam kasus ini dan juga sejumlah ahli yang terkait dengan penanganan kasus tudingan ijazah palsu. Dan terkait gelar perkara, Kabid Humas Polda Metro Jaya mengatakan bahwa gelar perkara akan dilakukan setelah fakta atau bukti semua atau seluruh fakta dan bukti terkumpul oleh penyidik Polda Metro Jaya. Dan dalam kasus ini juga Roy Suryo telah menjalani pemeriksaan beberapa waktu lalu, namun dalam keterangannya kepada awak media, Roy Suryo mengaku enggan menjawab sejumlah pertanyaan penyidik karena ia mengaku hanya fokus pada kejadian pada tanggal 26 April 2025. Sementara itu, Barreskrim juga sudah menyatakan bahwa ijazah Jokowi asli berdasarkan hasil uji forensik. Dan hasil uji forensik itu juga menjadi bahan analisa oleh penyidik Polda Metro Jaya. Baik, terima kasih rekan wartawan tribunjakarta.com Anas Furqan Hakim atas laporannya. Selamat kembali bertugas. Dan Tribuners, untuk melengkapi informasi tersebut saat ini telah terhimpun keterangan dari Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Ade Aris. Masih proses masih berlangsung ya, proses pendalaman masih berlangsung masih. Nah, jadi sekali lagi rekan-rekan perlu kami sampaikan bahwa dalam setiap penerimaan laporan dari masyarakat, maka tahap awal yang dilakukan oleh tim penyelidik adalah melakukan pendalaman.
untuk mengetahui apakah peristiwa yang dilaporkan oleh masyarakat itu ada dugaan tindak pidana atau tidak. Proses pendalaman ini membutuhkan waktu, kecermatan, ketelitian, ya. Jadi tim penyelidik saat ini masih terus mengumpulkan fakta-fakta, ya, guna mendapatkan cerita yang utuh dan lengkap yang telah terkonfirmasi dari semua pihak. Dari Baris Krim Polri kan beberapa waktu juga penyelidikan itu membuktikan bahwa ijazah Pak Jokowi itu kan otentik ya. Otentik juga mungkin berkaitan dengan apa yang ada yang ditangani oleh Kamnes di Polda. Nah, dari berkas yang sudah diselidiki oleh Baris Krim Polri, apakah itu sudah dibahas analisa juga Pak oleh Polda Metro? Betul, ya, karena peristiwa yang ditangani di Polda Metro adalah dugaan pencemaran nama baik, ya, yang diatur di KUHP dan juga di Undang-Undang ITE. Kamnek ya, Kamnek, Pak. Jadi rekan-rekan, sekali lagi dalam pengumpulan fakta, objek perkaranya adalah pernyataan yang mengandung fitnah dan pencemaran nama baik melalui media sosial atas tuduhan ijazah palsu S1 milik saudara JW, kemudian skripsi berikut lembar pengesahan. Sehingga inilah yang didalami, apakah pernyataan yang disampaikan oleh beberapa pihak itu sesuai fakta atau tidak, tuduhannya itu sesuai fakta atau tidak. Tentunya hal-hal yang terkait dengan peristiwa ini itu merupakan bagian yang didalami. Pak, mungkin tambahan kira-kira soal jasa Pak Jokowi ini gelar perkaranya apa nih Pak? Sama ada update saksi yang sudah diperiksa Pak? Nanti update saksinya ya. Oke. Gelar perkara itu nanti setelah faktanya terkumpul semua baru dilakukan gelar perkara untuk menentukan apakah peristiwa yang sedang didalami itu ada dugaan tindak pidana atau tidak. Jadi mohon waktu rekan-rekan, tim penyelidik masih bekerja. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Kali ini mengenai ijazah atau dugaan ijazah palsu Pak Jokowi, Tribuners. Polda Metro Jaya akhirnya menyampaikan perkembangan terbaru kasus tudingan ijazah palsu yang dilaporkan oleh Pak Jokowi per 30 Maret lalu, begitu ya, yang mana Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Ade Arisyam Indradi ini bilang kasus ini masih dalam tahap penyelidikan, yang mana Kombes Ade Ari menegaskan bahwa proses hukumnya juga masih berjalan, yang mana menurutnya penyelidik masih dalam tahap pendalaman untuk memastikan ada atau tidaknya unsur pidana. Proses penyelidikan juga mengacu pada hasil penyelidikan yang sudah dilakukan oleh Baris Krim Polri, begitu ya, karena sebelumnya laporannya ini dibuat oleh Pak Jokowi secara langsung dengan tudingan sejumlah pasal mengenai polemik ijazah Pak Jokowi sendiri. Pihak Pak Jokowi ini menyampaikan kepada penyidik perihal barang bukti sampai dengan peristiwa-peristiwa yang berpotensi menimbulkan adanya pencemaran nama baik Tribuners. Ada lebih dari puluhan video yang juga sudah diserahkan ke penyidik untuk kemudian diselidiki lebih lanjut. Dari beberapa nama yang dilaporkan ini merujuk pada sosok Roy Suryo, kemudian Rismon Sianipar, ada Dr. Tifa, ada Egy Sujana, dan juga Kurnia Tri Royani. Mereka ada beberapa yang juga sudah menjalani pemeriksaan, tapi ada beberapa juga yang memang belum bisa menjalani pemeriksaan, begitu ya Tribuners ya, sehingga kasus ini juga sampai sekarang masih terus berlangsung. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.
Penyelidikan kasus tudingan ijazah palsu Joko Widodo atau Jokowi di Polda Metro Jaya masih terus berjalan. Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Ade Arisyam Indradi mengatakan, pendalaman kasus ini membutuhkan kecermatan dan juga ketelitian. Ade Ari menjelaskan, tim penyidik Polda Metro Jaya masih berupaya mengumpulkan fakta dan bukti untuk membuat terang perkara ini, termasuk penyebab hingga saat ini belum ada penetapan tersangka terhadap orang yang dilaporkan oleh Joko Widodo. Untuk informasi lebih lengkapnya Tribuners, saat ini telah terhubung dengan kami yakni wartawan dari tribunjakarta.com yakni Anas Furqan Hakim. Halo Anas. Ya, Baik, Anas bisa dijelaskan seperti apa update dari penyelidikan terkini terkait laporan terkait dugaan ijazah palsu di Polda Metro Jaya? ya, baik. Terima kasih Alvin. Saya Anas Furqan Hakim, jurnalis tribunjakarta.com. Hingga saat ini Polda Metro Jaya, utamanya Subdit Keamanan Negara atau Subdit Kapnek di Treskrimum Polda Metro Jaya masih terus menyelidiki laporan dari Presiden ke-7 RI Joko Widodo terkait tudingan ijazah palsu terhadap dirinya. Dalam kasus ini setidaknya ada 5 orang yang disebut sebagai terlapor, termasuk juga Roy Suryo, kemudian Ritmon, kemudian juga Dr. Siva Fauzia. Saat ini belum ada tersangka yang dilakukan oleh penyidik Subdit Kapnek Treskrimum Polda Metro Jaya, dan kasus ini pun masih dalam tahap penyelidikan dan belum naik ke tingkat penyidikan. Yang terbaru, Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Ade Arisyam Indradi menjelaskan bahwa kasus atau penanganan perkara ini membutuhkan kecermatan dan ketelitian dari penyidik Polda Metro Jaya. Ia juga menyebut hingga saat ini penyidik masih terus mengumpulkan fakta-fakta dan juga bukti-bukti agar kasus ini bisa terang benderang sebelum nantinya ditetapkan sebagai tersangka. Namun sebelum kasus ini naik ke tingkat penyidikan, Polda Metro Jaya nantinya akan lebih dulu melakukan gelar perkara untuk menentukan ada atau tidaknya tindak pidana dalam kasus tudingan ijazah palsu terhadap Joko Widodo atau Jokowi. Dan Alvin, penyidik juga masih berupaya akan terus memeriksa saksi-saksi lain dalam kasus ini dan juga sejumlah ahli yang terkait dengan penanganan kasus tudingan ijazah palsu. Dan terkait gelar perkara, Kabid Humas Polda Metro Jaya mengatakan bahwa gelar perkara akan dilakukan setelah fakta atau bukti semua atau seluruh fakta dan bukti terkumpul oleh penyidik Polda Metro Jaya. Dan dalam kasus ini juga Roy Suryo telah menjalani pemeriksaan beberapa waktu lalu, namun dalam keterangannya kepada awak media, Roy Suryo mengaku enggan menjawab sejumlah pertanyaan penyidik karena ia mengaku hanya fokus pada kejadian pada tanggal 26 April 2025. Sementara itu, Barreskrim juga sudah menyatakan bahwa ijazah Jokowi asli berdasarkan hasil uji forensik. Dan hasil uji forensik itu juga menjadi bahan analisa oleh penyidik Polda Metro Jaya. Baik, terima kasih rekan wartawan tribunjakarta.com Anas Furqan Hakim atas laporannya. Selamat kembali bertugas. Dan Tribuners, untuk melengkapi informasi tersebut saat ini telah terhimpun keterangan dari Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Ade Arisyam. Masih proses masih berlangsung ya, pendalaman masih berlangsung masih. Nah, jadi sekali lagi rekan-rekan perlu kami sampaikan bahwa dalam setiap penerimaan laporan dari masyarakat, maka tahap awal yang dilakukan oleh tim penyelidik adalah melakukan pendalaman.
untuk mengetahui apakah peristiwa yang dilaporkan oleh masyarakat itu ada dugaan tindak pidana atau tidak. Proses pendalaman ini membutuhkan waktu, kecermatan, ketelitian, ya. Jadi tim penyelidik saat ini masih terus mengumpulkan fakta-fakta, ya, guna mendapatkan cerita yang utuh dan lengkap yang telah terkonfirmasi dari semua pihak. Dari Baris Krim Polri kan beberapa waktu juga penyelidikan itu membuktikan bahwa ijazah Pak Jokowi itu kan otentik ya. Otentik juga mungkin berkaitan dengan apa yang ada yang ditangani oleh Kamnes di Polda. Nah, dari berkas yang sudah diselidiki oleh Baris Krim Polri, apakah itu sudah dibahas analisa juga Pak oleh Polda Metro? Betul, ya, karena peristiwa yang ditangani di Polda Metro adalah dugaan pencemaran nama baik, ya, yang diatur di KUHP dan juga di Undang-Undang ITE. Kamnek ya, Kamnek, Pak. Aman. Jadi rekan-rekan, sekali lagi dalam pengumpulan fakta, objek perkaranya adalah pernyataan yang mengandung fitnah dan pencemaran nama baik melalui media sosial atas tuduhan ijazah palsu S1 milik saudara JW, kemudian skripsi berikut lembar pengesahan. Sehingga inilah yang didalami, apakah pernyataan yang disampaikan oleh beberapa pihak itu sesuai fakta atau tidak, tuduhannya itu sesuai fakta atau tidak. Tentunya hal-hal yang terkait dengan peristiwa ini itu merupakan bagian yang didalami. Pak, mungkin tambahan, kira-kira soal jasa Pak Jokowi ini gelar perkaranya apa nih Pak? Sama ada update saksi yang sudah diperiksa Pak? Nanti update saksinya ya. Gelar perkara itu nanti setelah faktanya terkumpul semua baru dilakukan gelar perkara untuk menentukan apakah peristiwa yang sedang didalami itu ada dugaan tindak pidana atau tidak. Jadi mohon waktu rekan-rekan, tim penyelidik masih bekerja. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Kali ini mengenai ijazah atau dugaan ijazah palsu Pak Jokowi, Tribuners. Polda Metro Jaya akhirnya menyampaikan perkembangan terbaru kasus tudingan ijazah palsu yang dilaporkan oleh Pak Jokowi per 30 Maret lalu, begitu ya, yang mana Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Ade Arisyam Indradi ini bilang kasus ini masih dalam tahap penyelidikan, yang mana Kombes Ade Ari menegaskan bahwa proses hukumnya juga masih berjalan, yang mana menurutnya penyelidik masih dalam tahap pendalaman untuk memastikan ada atau tidaknya unsur pidana. Proses penyelidikan juga mengacu pada hasil penyelidikan yang sudah dilakukan oleh Baris Krim Polri, begitu ya, karena sebelumnya laporannya ini dibuat oleh Pak Jokowi secara langsung dengan tudingan sejumlah pasal mengenai polemik ijazah Pak Jokowi sendiri. Pihak Pak Jokowi ini menyampaikan kepada penyidik perihal barang bukti sampai dengan peristiwa-peristiwa yang berpotensi menimbulkan adanya pencemaran nama baik, Tribuners. Ada lebih dari puluhan video yang juga sudah diserahkan ke penyidik untuk kemudian diselidiki lebih lanjut. Dari beberapa nama yang dilaporkan ini merujuk pada sosok Roy Suryo, kemudian Rismon Sianipar, ada Dr. Tifa, ada Egy Sujana, dan juga Kurnia Tri Royani. Mereka ada beberapa yang juga sudah menjalani pemeriksaan, tapi ada beberapa juga yang memang belum bisa menjalani pemeriksaan, begitu ya, Tribuners ya, sehingga kasus ini juga sampai sekarang masih terus berlangsung. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.
Penyelidikan kasus tudingan ijazah palsu Joko Widodo atau Jokowi di Polda Metro Jaya masih terus berjalan. Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Ade Aris Syam Indradi mengatakan, pendalaman kasus ini membutuhkan kecermatan dan juga ketelitian. Ade Aris menjelaskan, tim penyidik Polda Metro Jaya masih berupaya mengumpulkan fakta dan bukti untuk membuat terang perkara ini, termasuk penyebab hingga saat ini belum ada penetapan tersangka terhadap orang yang dilaporkan oleh Joko Widodo. Untuk informasi lebih lengkapnya Tribuners, saat ini telah terhubung dengan kami yakni wartawan dari tribunjakarta.com yakni Anas Furqan Hakim. Halo Anas. Ya, Baik, Anas bisa dijelaskan seperti apa update dari penyelidikan terkini terkait laporan terkait dugaan ijazah palsu di Polda Metro Jaya? ya, baik. Terima kasih Alvin. Saya Anas Furqan Hakim, jurnalis tribunjakarta.com. Hingga saat ini Polda Metro Jaya, utamanya Subdit Keamanan Negara atau Subdit Kapnek di Treskrimum Polda Metro Jaya masih terus menyelidiki laporan dari Presiden ke-7 RI Joko Widodo terkait tudingan ijazah palsu terhadap dirinya. Dalam kasus ini setidaknya ada 5 orang yang disebut sebagai terlapor, termasuk juga Roy Suryo, kemudian Ritmon, kemudian juga Dr. Siva Fauzia. Saat ini belum ada tersangka yang dilakukan oleh penyidik Subdit Kapnek Treskrimum Polda Metro Jaya, dan kasus ini pun masih dalam tahap penyelidikan dan belum naik ke tingkat penyidikan. Yang terbaru, Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Ade Aris Syam Indradi menjelaskan bahwa kasus atau penanganan perkara ini membutuhkan kecermatan dan ketelitian dari penyidik Polda Metro Jaya. Ia juga menyebut hingga saat ini penyidik masih terus mengumpulkan fakta-fakta dan juga bukti-bukti agar kasus ini bisa terang benderang sebelum nantinya ditetapkan sebagai tersangka. Namun sebelum kasus ini naik ke tingkat penyidikan, Polda Metro Jaya nantinya akan lebih dulu melakukan gelar perkara untuk menentukan ada atau tidaknya tindak pidana dalam kasus tudingan ijazah palsu terhadap Joko Widodo atau Jokowi. Dan Alvin, penyidik juga masih berupaya akan terus memeriksa saksi-saksi lain dalam kasus ini dan juga sejumlah ahli yang terkait dengan penanganan kasus tudingan ijazah palsu. Dan terkait gelar perkara, Kabid Humas Polda Metro Jaya mengatakan bahwa gelar perkara akan dilakukan setelah fakta atau bukti semua atau seluruh fakta dan bukti terkumpul oleh penyidik Polda Metro Jaya. Dan dalam kasus ini juga Roy Suryo telah menjalani pemeriksaan beberapa waktu lalu, namun dalam keterangannya kepada awak media, Roy Suryo mengaku enggan menjawab sejumlah pertanyaan penyidik karena ia mengaku hanya fokus pada kejadian pada tanggal 26 April 2025. Sementara itu, Barreskrim juga sudah menyatakan bahwa ijazah Jokowi asli berdasarkan hasil uji forensik. Dan hasil uji forensik itu juga menjadi bahan analisa oleh penyidik Polda Metro Jaya. Baik, terima kasih rekan wartawan tribunjakarta.com Anas Furqan Hakim atas laporannya. Selamat kembali bertugas. Dan Tribuners, untuk melengkapi informasi tersebut saat ini telah terhimpun keterangan dari Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Ade Aris Syam. Masih proses masih berlangsung ya, pendalaman masih berlangsung masih. Nah, jadi sekali lagi rekan-rekan perlu kami sampaikan bahwa dalam setiap penerimaan laporan dari masyarakat, maka tahap awal yang dilakukan oleh tim penyelidik adalah melakukan pendalaman.
untuk mengetahui apakah peristiwa yang dilaporkan oleh masyarakat itu ada dugaan tindak pidana atau tidak. Proses pendalaman ini membutuhkan waktu, kecermatan, ketelitian, ya. Jadi tim penyelidik saat ini masih terus mengumpulkan fakta-fakta, ya, guna mendapatkan cerita yang utuh dan lengkap yang telah terkonfirmasi dari semua pihak. Dari Barat Krim Polri kan beberapa waktu juga penyelidikan itu membuktikan bahwa ijazah Pak Jokowi itu kan otentik ya. Otentik juga mungkin berkaitan dengan apa yang ada yang ditangani oleh Kamnas di Polda. Nah, dari berkas yang sudah diselidiki oleh Barat Krim Polri, apakah itu sudah dibawakan analisa juga Pak oleh Polda Metro? Betul, ya, karena peristiwa yang ditangani di Polda Metro adalah dugaan pencemaran nama baik, ya, yang diatur di KUHP dan juga di Undang-Undang ITE. Samnek ya, Samnek, Pak. Jadi rekan-rekan, sekali lagi dalam pengumpulan fakta, objek perkaranya adalah pernyataan yang mengandung fitnah dan pencemaran nama baik melalui media sosial atas tuduhan ijazah palsu S1 milik saudara JW, kemudian skripsi berikut lembar pengesahan. Sehingga inilah yang didalami, apakah pernyataan yang disampaikan oleh beberapa pihak itu sesuai fakta atau tidak, tuduhannya itu sesuai fakta atau tidak. Tentunya hal-hal yang terkait dengan peristiwa ini itu merupakan bagian yang didalami. Pak, mungkin tambahan kira-kira soal ijazah Pak Jokowi ini gelar perkaranya apa nih Pak, sama ada update saksi yang sudah diperiksa Pak? Nanti update saksinya ya. Gelar perkara itu nanti setelah faktanya terkumpul semua baru dilakukan gelar perkara untuk menentukan apakah peristiwa yang sedang didalami itu ada dugaan tindak pidana atau tidak. Jadi mohon waktu rekan-rekan, tim penyelidik masih bekerja. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Kali ini mengenai ijazah atau dugaan ijazah palsu Pak Jokowi, Tribuners. Polda Metro Jaya akhirnya menyampaikan perkembangan terbaru kasus tudingan ijazah palsu yang dilaporkan oleh Pak Jokowi per 30 Maret lalu begitu ya, yang mana Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Ade Arysyam Indradi ini bilang kasus ini masih dalam tahap penyelidikan, yang mana Kombes Ade Ari menegaskan bahwa proses hukumnya juga masih berjalan, yang mana menurutnya penyelidik masih dalam tahap pendalaman untuk memastikan ada atau tidaknya unsur pidana. Proses penyelidikan juga mengacu pada hasil penyelidikan yang sudah dilakukan oleh Bareskrim Polri begitu ya, karena sebelumnya laporannya ini dibuat oleh Pak Jokowi secara langsung dengan tudingan sejumlah pasal mengenai polemik ijazah Pak Jokowi sendiri. Pihak Pak Jokowi ini menyampaikan kepada penyidik perihal barang bukti sampai dengan peristiwa-peristiwa yang berpotensi menimbulkan adanya pencemaran nama baik Tribuners. Ada lebih dari puluhan video yang juga sudah diserahkan ke penyidik untuk kemudian diselidiki lebih lanjut. Dari beberapa nama yang dilaporkan ini merujuk pada sosok Roy Suryo, kemudian Rismon Sianipar, ada Dr. Tifa, ada Egy Sujana, dan juga Kurnia Tri Royani. Mereka ada beberapa yang juga sudah menjalani pemeriksaan, tapi ada beberapa juga yang memang belum bisa menjalani pemeriksaan begitu ya Tribuners ya, sehingga kasus ini juga sampai sekarang masih terus berlangsung. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.
Penyelidikan kasus tudingan ijazah palsu Joko Widodo atau Jokowi di Polda Metro Jaya masih terus berjalan. Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Ade Aris Syam Indradi mengatakan, pendalaman kasus ini membutuhkan kecermatan dan juga ketelitian. Ade Ari menjelaskan, tim penyidik Polda Metro Jaya masih berupaya mengumpulkan fakta dan bukti untuk membuat terang perkara ini, termasuk penyebab hingga saat ini belum ada penetapan tersangka terhadap orang yang dilaporkan oleh Joko Widodo. Untuk informasi lebih lengkapnya Tribuners, saat ini telah terhubung dengan kami yakni wartawan dari tribunjakarta.com yakni Anas Furqan Hakim. Halo Anas. Ya, Baik, Anas bisa dijelaskan seperti apa update dari penyelidikan terkini terkait laporan terkait dugaan ijazah palsu di Polda Metro Jaya? ya, baik. Terima kasih Alvin. Saya Anas Furqan Hakim, jurnalis tribunjakarta.com. Hingga saat ini Polda Metro Jaya, utamanya Subdit Keamanan Negara atau Subdit Kapnek di Treskrimum Polda Metro Jaya masih terus menyelidiki laporan dari Presiden ke-7 RI Joko Widodo terkait tudingan ijazah palsu terhadap dirinya. Dalam kasus ini setidaknya ada 5 orang yang disebut sebagai terlapor, termasuk juga Roy Suryo, kemudian Ritmon, kemudian juga Dr. Siva Fauzia. Saat ini belum tersangka yang dilakukan oleh penyidik Subdit Kapnek Treskrimum Polda Metro Jaya, dan kasus ini pun masih dalam tahap penyelidikan dan belum naik ke tingkat penyidikan. Yang terbaru, Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Ade Aris Syam Indradi menjelaskan bahwa kasus atau penanganan perkara ini membutuhkan kecermatan dan ketelitian dari penyidik Polda Metro Jaya. Ia juga menyebut hingga saat ini penyidik masih terus mengumpulkan fakta-fakta dan juga bukti-bukti agar kasus ini bisa terang benderang sebelum nantinya ditetapkan sebagai tersangka. Namun sebelum kasus ini naik ke tingkat penyidikan, Polda Metro Jaya nantinya akan lebih dulu melakukan gelar perkara untuk menentukan ada atau tidaknya tindak pidana dalam kasus tudingan ijazah palsu terhadap Joko Widodo atau Jokowi. Dan Alvin, penyidik juga masih berupaya akan terus memeriksa saksi-saksi lain dalam kasus ini dan juga sejumlah ahli yang terkait dengan penanganan kasus tudingan ijazah palsu. Dan terkait gelar perkara, Kabid Humas Polda Metro Jaya mengatakan bahwa gelar perkara akan dilakukan setelah fakta atau bukti semua atau seluruh fakta dan bukti terkumpul oleh penyidik Polda Metro Jaya. Dan dalam kasus ini juga Roy Suryo telah menjalani pemeriksaan beberapa waktu lalu, namun dalam keterangannya kepada awak media, Roy Suryo mengaku enggan menjawab sejumlah pertanyaan penyidik karena ia mengaku hanya fokus pada kejadian pada tanggal 26 April 2025. Sementara itu, Barreskrim juga sudah menyatakan bahwa ijazah Jokowi asli berdasarkan hasil uji forensik. Dan hasil uji forensik itu juga menjadi bahan analisa oleh penyidik Polda Metro Jaya. Baik, terima kasih rekan wartawan tribunjakarta.com Anas Furqan Hakim atas laporannya. Selamat kembali bertugas. Dan Tribuners, untuk melengkapi informasi tersebut saat ini telah terhimpun keterangan dari Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Ade Aris Syam. Masih proses masih berlangsung ya, pendalaman masih berlangsung masih. Nah, jadi sekali lagi rekan-rekan perlu kami sampaikan bahwa dalam setiap penerimaan laporan dari masyarakat, maka tahap awal yang dilakukan oleh tim penyelidik adalah melakukan pendalaman.
untuk mengetahui apakah peristiwa yang dilaporkan oleh masyarakat itu ada dugaan tindak pidana atau tidak. Proses pendalaman ini membutuhkan waktu, kecermatan, ketelitian, ya. Jadi tim penyelidik saat ini masih terus mengumpulkan fakta-fakta, ya, guna mendapatkan cerita yang utuh dan lengkap yang telah terkonfirmasi dari semua pihak. Dari Baris Krim Polri kan beberapa waktu juga penyelidikan itu membuktikan bahwa ijazah Pak Jokowi itu kan otentik ya. Otentik juga mungkin berkaitan dengan apa yang ada yang ditangani oleh Kamnas di Polda. Nah, dari berkas yang sudah diselidiki oleh Baris Krim Polri, apakah itu sudah dibahas analisa juga Pak oleh Polda Metro? Betul, ya, karena peristiwa yang ditangani di Polda Metro adalah dugaan pencemaran nama baik, ya, yang diatur di KUHP dan juga di Undang-Undang ITE. Samnek ya, Samnek. Nah. Jadi rekan-rekan, sekali lagi dalam pengumpulan fakta, objek perkaranya adalah pernyataan yang mengandung fitnah dan pencemaran nama baik melalui media sosial atas tuduhan ijazah palsu S1 milik saudara JW, kemudian skripsi berikut lembar pengesahan. Sehingga inilah yang didalami, apakah pernyataan yang disampaikan oleh beberapa pihak itu sesuai fakta atau tidak, tuduhannya itu sesuai fakta atau tidak. Tentunya hal-hal yang terkait dengan peristiwa ini itu merupakan bagian yang didalami. Pak, mungkin tambahan, kira-kira soal ijazah Pak Jokowi ini gelar perkaranya apa nih Pak, sama ada update saksi yang sudah diperiksa Pak? Nanti update saksinya ya. Gelar perkara itu nanti setelah faktanya terkumpul semua baru dilakukan gelar perkara untuk menentukan apakah peristiwa yang sedang didalami itu ada dugaan tindak pidana atau tidak. Jadi mohon waktu rekan-rekan, tim penyelidik masih bekerja. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Kali ini mengenai ijazah atau dugaan ijazah palsu Pak Jokowi, Tribuners. Polda Metro Jaya akhirnya menyampaikan perkembangan terbaru kasus tudingan ijazah palsu yang dilaporkan oleh Pak Jokowi per 30 Maret lalu, begitu ya, yang mana Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Ade Arisyam Indradi ini bilang kasus ini masih dalam tahap penyelidikan, yang mana Kombes Ade Ari menegaskan bahwa proses hukumnya juga masih berjalan, yang mana menurutnya penyelidik masih dalam tahap pendalaman untuk memastikan ada atau tidaknya unsur pidana. Proses penyelidikan juga mengacu pada hasil penyelidikan yang sudah dilakukan oleh Baris Krim Polri, begitu ya, karena sebelumnya laporannya ini dibuat oleh Pak Jokowi secara langsung dengan tudingan sejumlah pasal mengenai polemik ijazah Pak Jokowi sendiri. Pihak Pak Jokowi ini menyampaikan kepada penyidik perihal barang bukti sampai dengan peristiwa-peristiwa yang berpotensi menimbulkan adanya pencemaran nama baik Tribuners. Ada lebih dari puluhan video yang juga sudah diserahkan ke penyidik untuk kemudian diselidiki lebih lanjut. Dari beberapa nama yang dilaporkan ini merujuk pada sosok Roy Suryo, kemudian Rismon Sianipar, ada Dr. Tifa, ada Egy Sujana, dan juga Kurnia Tri Royani. Mereka ada beberapa yang juga sudah menjalani pemeriksaan, tapi ada beberapa juga yang memang belum bisa menjalani pemeriksaan, begitu ya Tribuners ya, sehingga kasus ini juga sampai sekarang masih terus berlangsung. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.
Penyelidikan kasus tudingan ijazah palsu Joko Widodo atau Jokowi di Polda Metro Jaya masih terus berjalan. Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Ade Arisyam Indradi mengatakan, pendalaman kasus ini membutuhkan kecermatan dan juga ketelitian. Ade Ari menjelaskan, tim penyidik Polda Metro Jaya masih berupaya mengumpulkan fakta dan bukti untuk membuat terang perkara ini, termasuk penyebab hingga saat ini belum ada penetapan tersangka terhadap orang yang dilaporkan oleh Joko Widodo. Untuk informasi lebih lengkapnya Tribuners, saat ini telah terhubung dengan kami yakni wartawan dari tribunjakarta.com yakni Anas Furqan Hakim. Halo Anas. Ya, Baik, Anas bisa dijelaskan seperti apa update dari penyelidikan terkini terkait laporan terkait dugaan ijazah palsu di Polda Metro Jaya? ya, baik. Terima kasih Alvin. Saya Anas Furqan Hakim, jurnalis tribunjakarta.com. Hingga saat ini Polda Metro Jaya, utamanya Subdit Keamanan Negara atau Subdit Kapnek di Treskrimum Polda Metro Jaya masih terus menyelidiki laporan dari Presiden ke-7 RI Joko Widodo terkait tudingan ijazah palsu terhadap dirinya. Dalam kasus ini setidaknya ada 5 orang yang disebut sebagai terlapor, termasuk juga Roy Suryo, kemudian Ritmon, kemudian juga Dr. Siva Fauzia. Saat ini belum ada tersangka yang dilakukan oleh penyidik Subdit Kapnek Treskrimum Polda Metro Jaya, dan kasus ini pun masih dalam tahap penyelidikan dan belum naik ke tingkat penyidikan. Yang terbaru, Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Ade Arisyam Indradi menjelaskan bahwa kasus atau penanganan perkara ini membutuhkan kecermatan dan ketelitian dari penyidik Polda Metro Jaya. Ia juga menyebut hingga saat ini penyidik masih terus mengumpulkan fakta-fakta dan juga bukti-bukti agar kasus ini bisa terang benderang sebelum nantinya ditetapkan sebagai tersangka. Namun sebelum kasus ini naik ke tingkat penyidikan, Polda Metro Jaya nantinya akan lebih dulu melakukan gelar perkara untuk menentukan ada atau tidaknya tindak pidana dalam kasus tudingan ijazah palsu terhadap Joko Widodo atau Jokowi. Dan Alvin, penyidik juga masih berupaya akan terus memeriksa saksi-saksi lain dalam kasus ini dan juga sejumlah ahli yang terkait dengan penanganan kasus tudingan ijazah palsu. Dan terkait gelar perkara, Kabid Humas Polda Metro Jaya mengatakan bahwa gelar perkara akan dilakukan setelah fakta atau bukti semua atau seluruh fakta dan bukti terkumpul oleh penyidik Polda Metro Jaya. Dan dalam kasus ini juga Roy Suryo telah menjalani pemeriksaan beberapa waktu lalu, namun dalam keterangannya kepada awak media, Roy Suryo mengaku enggan menjawab sejumlah pertanyaan penyidik karena ia mengaku hanya fokus pada kejadian pada tanggal 26 April 2025. Sementara itu, Barreskrim juga sudah menyatakan bahwa ijazah Jokowi asli berdasarkan hasil uji forensik. Dan hasil uji forensik itu juga menjadi bahan analisa oleh penyidik Polda Metro Jaya. Baik, terima kasih rekan wartawan tribunjakarta.com Anas Furqan Hakim atas laporannya. Selamat kembali bertugas. Dan Tribuners, untuk melengkapi informasi tersebut saat ini telah terhimpun keterangan dari Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Ade Arisyam. Masih proses masih berlangsung ya, pendalaman masih berlangsung. Masih. Nah, jadi sekali lagi rekan-rekan perlu kami sampaikan bahwa dalam setiap penerimaan laporan dari masyarakat, maka tahap awal yang dilakukan oleh tim penyelidik adalah melakukan pendalaman.
untuk mengetahui apakah peristiwa yang dilaporkan oleh masyarakat itu ada dugaan tindak pidana atau tidak. Proses pendalaman ini membutuhkan waktu, kecermatan, ketelitian, ya. Jadi tim penyelidik saat ini masih terus mengumpulkan fakta-fakta, ya, guna mendapatkan cerita yang utuh dan lengkap yang telah terkonfirmasi dari semua pihak. Dari Baris Krim Polri kan beberapa waktu juga penyelidikan itu membuktikan bahwa ijazah Pak Jokowi itu kan otentik ya. Otentik juga mungkin berkaitan dengan apa yang ada yang ditangani oleh Kamnes di Polda. Nah, dari berkas yang sudah diselidiki oleh Baris Krim Polri, apakah itu sudah dibahas analisa juga Pak oleh Polda Metro? Betul, ya, karena peristiwa yang ditangani di Polda Metro adalah dugaan pencemaran nama baik, ya, yang diatur di KUHP dan juga di Undang-Undang ITE. Kamnek ya, Kamnek. Nah. Jadi rekan-rekan, sekali lagi dalam pengumpulan fakta, objek perkaranya adalah pernyataan yang mengandung fitnah dan pencemaran nama baik melalui media sosial atas tuduhan ijazah palsu S1 milik saudara JW, kemudian skripsi berikut lembar pengesahan. Sehingga inilah yang didalami, apakah pernyataan yang disampaikan oleh beberapa pihak itu sesuai fakta atau tidak, tuduhannya itu sesuai fakta atau tidak. Tentunya hal-hal yang terkait dengan peristiwa ini itu merupakan bagian yang didalami. Pak, mungkin tambahan kira-kira soal ijazah Pak Jokowi ini gelar perkaranya apa nih Pak? Sama ada update saksi yang sudah diperiksa Pak? Nanti update saksinya ya. Gelar perkara itu nanti setelah faktanya terkumpul semua baru dilakukan gelar perkara untuk menentukan apakah peristiwa yang sedang didalami itu ada dugaan tindak pidana atau tidak. Jadi mohon waktu rekan-rekan, tim penyelidik masih bekerja. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Kali ini mengenai ijazah atau dugaan ijazah palsu Pak Jokowi, Tribuners. Polda Metro Jaya akhirnya menyampaikan perkembangan terbaru kasus tudingan ijazah palsu yang dilaporkan oleh Pak Jokowi per 30 Maret lalu, begitu ya, yang mana Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Ade Arisyam Indradi ini bilang kasus ini masih dalam tahap penyelidikan, yang mana Kombes Ade Ari menegaskan bahwa proses hukumnya juga masih berjalan, yang mana menurutnya penyelidik masih dalam tahap pendalaman untuk memastikan ada atau tidaknya unsur pidana. Proses penyelidikan juga mengacu pada hasil penyelidikan yang sudah dilakukan oleh Baris Krim Polri, begitu ya, karena sebelumnya laporannya ini dibuat oleh Pak Jokowi secara langsung dengan tudingan sejumlah pasal mengenai polemik ijazah Pak Jokowi sendiri. Pihak Pak Jokowi ini menyampaikan kepada penyidik perihal barang bukti sampai dengan peristiwa-peristiwa yang berpotensi menimbulkan adanya pencemaran nama baik Tribuners. Ada lebih dari puluhan video yang juga sudah diserahkan ke penyidik untuk kemudian diselidiki lebih lanjut. Dari beberapa nama yang dilaporkan ini merujuk pada sosok Roy Suryo, kemudian Rismon Sianipar, ada Dr. Tifa, ada Egy Sujana, dan juga Kurnia Tri Royani. Mereka ada beberapa yang juga sudah menjalani pemeriksaan, tapi ada beberapa juga yang memang belum bisa menjalani pemeriksaan, begitu ya Tribuners ya, sehingga kasus ini juga sampai sekarang masih terus berlangsung. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.
Penyelidikan kasus tudingan ijazah palsu Joko Widodo atau Jokowi di Polda Metro Jaya masih terus berjalan. Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Ade Aris Indradi mengatakan, pendalaman kasus ini membutuhkan kecermatan dan juga ketelitian. Ade Ari menjelaskan, tim penyidik Polda Metro Jaya masih berupaya mengumpulkan fakta dan bukti untuk membuat terang perkara ini, termasuk penyebab hingga saat ini belum ada penetapan tersangka terhadap orang yang dilaporkan oleh Joko Widodo. Untuk informasi lebih lengkapnya Tribuners, saat ini telah terhubung dengan kami yakni wartawan dari tribunjakarta.com yakni Anas Furqan Hakim. Halo Anas. Ya. Baik, Anas bisa dijelaskan seperti apa update dari penyelidikan terkini terkait laporan terkait dugaan ijazah palsu di Polda Metro Jaya? Ya, baik. Terima kasih Alvin. Saya Anas Furqan Hakim, jurnalis tribunjakarta.com. Hingga saat ini Polda Metro Jaya, utamanya Subdit Keamanan Negara atau Subdit Kapnek di Treskrimum Polda Metro Jaya masih terus menyelidiki laporan dari Presiden ke-7 RI Joko Widodo terkait tudingan ijazah palsu terhadap dirinya. Dalam kasus ini setidaknya ada 5 orang yang disebut sebagai terlapor, termasuk juga Roy Suryo, kemudian Rizmon, kemudian juga Dr. Siva Fauzia. Saat ini belum ada tersangka yang dilakukan oleh penyidik Subdit Kapnek Treskrimum Polda Metro Jaya, dan kasus ini pun masih dalam tahap penyelidikan dan belum naik ke tingkat penyidikan. Yang terbaru, Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Ade Aris Indradi menjelaskan bahwa kasus atau penanganan perkara ini membutuhkan kecermatan dan ketelitian dari penyidik Polda Metro Jaya. Ia juga menyebut hingga saat ini penyidik masih terus mengumpulkan fakta-fakta dan juga bukti-bukti agar kasus ini bisa terang benderang sebelum nantinya ditetapkan sebagai tersangka. Namun sebelum kasus ini naik ke tingkat penyidikan, Polda Metro Jaya nantinya akan lebih dulu melakukan gelar perkara untuk menentukan ada atau tidaknya tindak pidana dalam kasus tudingan ijazah palsu terhadap Joko Widodo atau Jokowi. Dan Alvin, penyidik juga masih berupaya akan terus memeriksa saksi-saksi lain dalam kasus ini dan juga sejumlah ahli yang terkait dengan penanganan kasus tudingan ijazah palsu. Dan terkait gelar perkara, Kabid Humas Polda Metro Jaya mengatakan bahwa gelar perkara akan dilakukan setelah fakta atau bukti semua atau seluruh fakta dan bukti terkumpul oleh penyidik Polda Metro Jaya. Dan dalam kasus ini juga Roy Suryo telah menjalani pemeriksaan beberapa waktu lalu, namun dalam keterangannya kepada awak media, Roy Suryo mengaku enggan menjawab sejumlah pertanyaan penyidik karena ia mengaku hanya fokus pada kejadian pada tanggal 26 April 2025. Sementara itu, Barreskrim juga sudah menyatakan bahwa ijazah Jokowi asli berdasarkan hasil uji forensik. Dan hasil uji forensik itu juga menjadi bahan analisa oleh penyidik Polda Metro Jaya. Baik, terima kasih rekan wartawan tribunjakarta.com Anas Furqan Hakim atas laporannya. Selamat kembali bertugas. Dan Tribuners, untuk melengkapi informasi tersebut saat ini telah terhimpun keterangan dari Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Ade Aris. Masih proses masih berlangsung ya, pendalaman masih berlangsung masih. Nah, jadi sekali lagi rekan-rekan perlu kami sampaikan bahwa dalam setiap penerimaan laporan dari masyarakat, maka tahap awal yang dilakukan oleh tim penyelidik adalah
melakukan pendalaman untuk mengetahui apakah peristiwa yang dilaporkan oleh masyarakat itu ada dugaan tindak pidana atau tidak. Proses pendalaman ini membutuhkan waktu, kecermatan, ketelitian, ya. Jadi tim penyelidik saat ini masih terus mengumpulkan fakta-fakta, ya, guna mendapatkan cerita yang utuh dan lengkap yang telah terkonfirmasi dari semua pihak. Kan dari Barat Krim Polri kan beberapa waktu juga penyelidikan itu membuktikan bahwa ijazah Pak Jokowi itu kan otentik ya. Otentik juga mungkin berkaitan dengan apa yang ada yang ditangani oleh Kamnes di Polda. Nah, dari berkas yang sudah diselidiki oleh Barat Krim Polri, apakah itu sudah dibahas analisa juga Pak oleh Polda Metro? Betul, ya, karena peristiwa yang ditangani di Polda Metro adalah dugaan pencemaran nama baik, ya, yang diatur di KUHP dan juga di Undang-Undang ITE. Kamnek ya, Kamnek, Pak. Jadi rekan-rekan, sekali lagi dalam pengumpulan fakta, objek perkaranya adalah pernyataan yang mengandung fitnah dan pencemaran nama baik melalui media sosial atas tuduhan ijazah palsu S1 milik saudara JW, kemudian skripsi berikut lembar pengesahan. Sehingga inilah yang didalami, apakah pernyataan yang disampaikan oleh beberapa pihak itu sesuai fakta atau tidak, tuduhannya itu sesuai fakta atau tidak. Tentunya hal-hal yang terkait dengan peristiwa ini itu merupakan bagian yang didalami. Pak, mungkin tambahan, kira-kira soal ijazah Pak Jokowi ini gelar perkaranya apa nih Pak? Sama ada update saksi yang sudah diperiksa Pak? Nanti update saksinya ya. Gelar perkara itu nanti setelah faktanya terkumpul semua baru dilakukan gelar perkara untuk menentukan apakah peristiwa yang sedang didalami itu ada dugaan tindak pidana atau tidak. Jadi mohon waktu rekan-rekan, tim penyelidik masih bekerja. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Kali ini mengenai ijazah atau dugaan ijazah palsu Pak Jokowi, Tribuners. Polda Metro Jaya akhirnya menyampaikan perkembangan terbaru kasus tudingan ijazah palsu yang dilaporkan oleh Pak Jokowi per 30 Maret lalu, begitu ya, yang mana Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Ade Arisyam Indradi ini bilang kasus ini masih dalam tahap penyelidikan, yang mana Kombes Ade Ari menegaskan bahwa proses hukumnya juga masih berjalan, yang mana menurutnya penyelidik masih dalam tahap pendalaman untuk memastikan ada atau tidaknya unsur pidana. Proses penyelidikan juga mengacu pada hasil penyelidikan yang sudah dilakukan oleh Bareskrim Polri, begitu ya, karena sebelumnya laporannya ini dibuat oleh Pak Jokowi secara langsung dengan tudingan sejumlah pasal mengenai polemik ijazah Pak Jokowi sendiri. Pihak Pak Jokowi ini menyampaikan kepada penyidik perihal barang bukti sampai dengan peristiwa-peristiwa yang berpotensi menimbulkan adanya pencemaran nama baik Tribuners. Ada lebih dari puluhan video yang juga sudah diserahkan ke penyidik untuk kemudian diselidiki lebih lanjut. Dari beberapa nama yang dilaporkan ini merujuk pada sosok Roy Suryo, kemudian Rismon Sianipar, ada Dr. Tifa, ada Egy Sujana, dan juga Kurnia Tri Royani. Mereka ada beberapa yang juga sudah menjalani pemeriksaan, tapi ada beberapa juga yang memang belum bisa menjalani pemeriksaan, begitu ya Tribuners ya, sehingga kasus ini juga sampai sekarang masih terus berlangsung. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.
Penyelidikan kasus tudingan ijazah palsu Joko Widodo atau Jokowi di Polda Metro Jaya masih terus berjalan. Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Ade Arisyam Indradi mengatakan, pendalaman kasus ini membutuhkan kecermatan dan juga ketelitian. Ade Ari menjelaskan, tim penyidik Polda Metro Jaya masih berupaya mengumpulkan fakta dan bukti untuk membuat terang perkara ini, termasuk penyebab hingga saat ini belum ada penetapan tersangka terhadap orang yang dilaporkan oleh Joko Widodo. Untuk informasi lebih lengkapnya Tribuners, saat ini telah terhubung dengan kami yakni wartawan dari tribunjakarta.com yakni Anas Furqan Hakim. Halo Anas. Ya, Baik, Anas bisa dijelaskan seperti apa update dari penyelidikan terkini terkait laporan terkait dugaan ijazah palsu di Polda Metro Jaya? ya, baik. Terima kasih Alvin. Saya Anas Furqan Hakim, jurnalis tribunjakarta.com. Hingga saat ini Polda Metro Jaya, utamanya Subdit Keamanan Negara atau Subdit Kapnek di Treskrimum Polda Metro Jaya masih terus menyelidiki laporan dari Presiden ke-7 RI Joko Widodo terkait tudingan ijazah palsu terhadap dirinya. Dalam kasus ini setidaknya ada 5 orang yang disebut sebagai terlapor, termasuk juga Roy Suryo, kemudian Rizmon, kemudian juga Dr. Siva Fauzia. Hingga saat ini belum ada tersangka yang dilakukan oleh penyidik Subdit Kapnek Treskrimum Polda Metro Jaya, dan kasus ini pun masih dalam tahap penyelidikan dan belum naik ke tingkat penyidikan. Yang terbaru, Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Ade Arisyam Indradi menjelaskan bahwa kasus atau penanganan perkara ini membutuhkan kecermatan dan ketelitian dari penyidik Polda Metro Jaya. Ia juga menyebut hingga saat ini penyidik masih terus mengumpulkan fakta-fakta dan juga bukti-bukti agar kasus ini bisa terang benderang sebelum nantinya ditetapkan sebagai tersangka. Namun sebelum kasus ini naik ke tingkat penyidikan, Polda Metro Jaya nantinya akan lebih dulu melakukan gelar perkara untuk menentukan ada atau tidaknya tindak pidana dalam kasus tudingan ijazah palsu terhadap Joko Widodo atau Jokowi. Dan Alvin, penyidik juga masih berupaya akan terus memeriksa saksi-saksi lain dalam kasus ini dan juga sejumlah ahli yang terkait dengan penanganan kasus tudingan ijazah palsu. Dan terkait gelar perkara, Kabid Humas Polda Metro Jaya mengatakan bahwa gelar perkara akan dilakukan setelah fakta atau bukti semua atau seluruh fakta dan bukti terkumpul oleh penyidik Polda Metro Jaya. Dan dalam kasus ini juga Roy Suryo telah menjalani pemeriksaan beberapa waktu lalu, namun dalam keterangannya kepada awak media, Roy Suryo mengaku enggan menjawab sejumlah pertanyaan penyidik karena ia mengaku hanya fokus pada kejadian pada tanggal 26 April 2025. Sementara itu, Barreskrim juga sudah menyatakan bahwa ijazah Jokowi asli berdasarkan hasil uji forensik. Dan hasil uji forensik itu juga menjadi bahan analisa oleh penyidik Polda Metro Jaya. Baik, terima kasih rekan wartawan tribunjakarta.com Anas Furqan Hakim atas laporannya. Selamat kembali bertugas. Dan Tribuners, untuk melengkapi informasi tersebut saat ini telah terhimpun keterangan dari Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Ade Arisyam. Proses masih berlangsung ya, pendalaman masih berlangsung masih. Nah, jadi sekali lagi rekan-rekan perlu kami sampaikan bahwa dalam setiap penerimaan laporan dari masyarakat, maka tahap awal yang dilakukan oleh tim penyelidik adalah melakukan pendalaman.
untuk mengetahui apakah peristiwa yang dilaporkan oleh masyarakat itu ada dugaan tindak pidana atau tidak. Proses pendalaman ini membutuhkan waktu, kecermatan, ketelitian, ya. Jadi tim penyelidik saat ini masih terus mengumpulkan fakta-fakta, ya, guna mendapatkan cerita yang utuh dan lengkap yang telah terkonfirmasi dari semua pihak. Dari Barat Krimpori kan beberapa waktu juga penyelidikan itu membuktikan bahwa ijazah Pak Jokowi itu kan otentik ya. Otentik juga mungkin berkaitan dengan apa yang ada yang ditangani oleh Kamnes di Polda. Nah, dari berkas yang sudah diselidiki oleh Barat Krimpori, apakah itu sudah dibahas analisa juga Pak oleh penyidik Polda Metro? Betul, ya, karena peristiwa yang ditangani di Polda Metro adalah dugaan pencemaran nama baik, ya, yang diatur di KUHP dan juga di Undang-Undang ITE. Kamnek ya, Kamnek, Pak. Jadi rekan-rekan, sekali lagi dalam pengumpulan fakta, objek perkaranya adalah pernyataan yang mengandung fitnah dan pencemaran nama baik melalui media sosial atas tuduhan ijazah palsu S1 milik saudara JW, kemudian skripsi berikut lembar pengesahan. Sehingga inilah yang didalami, apakah pernyataan yang disampaikan oleh beberapa pihak itu sesuai fakta atau tidak, tuduhannya itu sesuai fakta atau tidak. Tentunya hal-hal yang terkait dengan peristiwa ini itu merupakan bagian yang didalami. Pak, mungkin tambahan kira-kira soal ijazah Pak Jokowi ini gelar perkaranya apa nih Pak, sama ada update saksi yang sudah diperiksa Pak? Nanti update saksinya ya. Gelar perkara itu nanti setelah faktanya terkumpul semua baru dilakukan gelar perkara untuk menentukan apakah peristiwa yang sedang didalami itu ada dugaan tindak pidana atau tidak. Jadi mohon waktu rekan-rekan, tim penyelidik masih bekerja. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Kali ini mengenai ijazah atau dugaan ijazah palsu Pak Jokowi, Tribuners. Polda Metro Jaya akhirnya menyampaikan perkembangan terbaru kasus tudingan ijazah palsu yang dilaporkan oleh Pak Jokowi per 30 Maret lalu, begitu ya, yang mana Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Ade Arisyam Indradi ini bilang kasus ini masih dalam tahap penyelidikan, yang mana Kombes Ade Ari menegaskan bahwa proses hukumnya juga masih berjalan, yang mana menurutnya penyelidik masih dalam tahap pendalaman untuk memastikan ada atau tidaknya unsur pidana. Proses penyelidikan juga mengacu pada hasil penyelidikan yang sudah dilakukan oleh Bareskrim Polri, begitu ya, karena sebelumnya laporannya ini dibuat oleh Pak Jokowi secara langsung dengan tudingan sejumlah pasal mengenai polemik ijazah Pak Jokowi sendiri. Pihak Pak Jokowi ini menyampaikan kepada penyidik perihal barang bukti sampai dengan peristiwa-peristiwa yang berpotensi menimbulkan adanya pencemaran nama baik, Tribuners. Ada lebih dari puluhan video yang juga sudah diserahkan ke penyidik untuk kemudian diselidiki lebih lanjut. Dari beberapa nama yang dilaporkan ini merujuk pada sosok Roy Suryo, kemudian Rismon Sianipar, ada Dr. Tifa, ada Egy Sujana, dan juga Kurnia Tri Royani. Mereka ada beberapa yang juga sudah menjalani pemeriksaan, tapi ada beberapa juga yang memang belum bisa menjalani pemeriksaan, begitu ya, Tribuners ya, sehingga kasus ini juga sampai sekarang masih terus berlangsung. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.
Penyelidikan kasus tudingan ijazah palsu Joko Widodo atau Jokowi di Polda Metro Jaya masih terus berjalan. Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Ade Arisyam Indradi mengatakan, pendalaman kasus ini membutuhkan kecermatan dan juga ketelitian. Ade Ari menjelaskan, tim penyidik Polda Metro Jaya masih berupaya mengumpulkan fakta dan bukti untuk membuat terang perkara ini, termasuk penyebab hingga saat ini belum ada penetapan tersangka terhadap orang yang dilaporkan oleh Joko Widodo. Untuk informasi lebih lengkapnya Tribuners, saat ini telah terhubung dengan kami yakni wartawan dari tribunjakarta.com yakni Anas Furqan Hakim. Halo Anas. Ya, Baik, Anas bisa dijelaskan seperti apa update dari penyelidikan terkini terkait laporan terkait dugaan ijazah palsu di Polda Metro Jaya? ya, baik. Terima kasih Alvin. Saya Anas Furqan Hakim, jurnalis tribunjakarta.com. Hingga saat ini Polda Metro Jaya, utamanya Subdit Keamanan Negara atau Subdit Kapnek di Treskrimum Polda Metro Jaya masih terus menyelidiki laporan dari Presiden ke-7 RI Joko Widodo terkait tudingan ijazah palsu terhadap dirinya. Dalam kasus ini setidaknya ada 5 orang yang disebut sebagai terlapor, termasuk juga Roy Suryo, kemudian Ritmon, kemudian juga Dr. Siva Fauzia. Saat ini belum ada tersangka yang dilakukan oleh penyidik Subdit Kapnek Treskrimum Polda Metro Jaya, dan kasus ini pun masih dalam tahap penyelidikan dan belum naik ke tingkat penyidikan. Yang terbaru, Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Ade Arisyam Indradi menjelaskan bahwa kasus atau penanganan perkara ini membutuhkan kecermatan dan ketelitian dari penyidik Polda Metro Jaya. Ia juga menyebut hingga saat ini penyidik masih terus mengumpulkan fakta-fakta dan juga bukti-bukti agar kasus ini bisa terang benderang sebelum nantinya ditetapkan sebagai tersangka. Namun sebelum kasus ini naik ke tingkat penyidikan, Polda Metro Jaya nantinya akan lebih dulu melakukan gelar perkara untuk menentukan ada atau tidaknya tindak pidana dalam kasus tudingan ijazah palsu terhadap Joko Widodo atau Jokowi. Dan Alvin, penyidik juga masih berupaya akan terus memeriksa saksi-saksi lain dalam kasus ini dan juga sejumlah ahli yang terkait dengan penanganan kasus tudingan ijazah palsu. Dan terkait gelar perkara, Kabid Humas Polda Metro Jaya mengatakan bahwa gelar perkara akan dilakukan setelah fakta atau bukti semua atau seluruh fakta dan bukti terkumpul oleh penyidik Polda Metro Jaya. Dan dalam kasus ini juga Roy Suryo telah menjalani pemeriksaan beberapa waktu lalu, namun dalam keterangannya kepada awak media, Roy Suryo mengaku enggan menjawab sejumlah pertanyaan penyidik karena ia mengaku hanya fokus pada kejadian pada tanggal 26 April 2025. Sementara itu, Barreskrim juga sudah menyatakan bahwa ijazah Jokowi asli berdasarkan hasil uji forensik. Dan hasil uji forensik itu juga menjadi bahan analisa oleh penyidik Polda Metro Jaya. Baik, terima kasih rekan wartawan tribunjakarta.com Anas Furqan Hakim atas laporannya. Selamat kembali bertugas. Dan Tribuners, untuk melengkapi informasi tersebut saat ini telah terhimpun keterangan dari Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Ade Arisyam. Masih proses masih berlangsung ya, pendalaman masih berlangsung masih. Nah, jadi sekali lagi rekan-rekan perlu kami sampaikan bahwa dalam setiap penerimaan laporan dari masyarakat, maka tahap awal yang dilakukan oleh tim penyelidik adalah melakukan pendalaman.
untuk mengetahui apakah peristiwa yang dilaporkan oleh masyarakat itu ada dugaan tindak pidana atau tidak. Proses pendalaman ini membutuhkan waktu, kecermatan, ketelitian, ya. Jadi tim penyelidik saat ini masih terus mengumpulkan fakta-fakta, ya, guna mendapatkan cerita yang utuh dan lengkap yang telah terkonfirmasi dari semua pihak. Dari Baris Krim Polri kan beberapa waktu juga penyelidikan itu membuktikan bahwa ijazah Pak Jokowi itu kan otentik ya. Otentik juga mungkin berkaitan dengan apa yang ada yang ditangani oleh Kamnes di Polda. Nah, dari berkas yang sudah diselidiki oleh Baris Krim Polri, apakah itu sudah dibahas analisa juga Pak oleh Polda Metro? Betul, ya, karena peristiwa yang ditangani di Polda Metro adalah dugaan pencemaran nama baik, ya, yang diatur di KUHP dan juga di Undang-Undang ITE. Kamnek ya, Kamnek, Pak. Aman. Jadi rekan-rekan, sekali lagi dalam pengumpulan fakta, objek perkaranya adalah pernyataan yang mengandung fitnah dan pencemaran nama baik melalui media sosial atas tuduhan ijazah palsu S1 milik saudara JW, kemudian skripsi berikut lembar pengesahan. Sehingga inilah yang didalami, apakah pernyataan yang disampaikan oleh beberapa pihak itu sesuai fakta atau tidak, tuduhannya itu sesuai fakta atau tidak. Tentunya hal-hal yang terkait dengan peristiwa ini itu merupakan bagian yang didalami. Pak, mungkin tambahan, kira-kira soal ijazah Pak Jokowi ini gelar perkaranya apa nih Pak? Sama ada update saksi yang sudah diperiksa Pak? Nanti update saksinya ya. Gelar perkara itu nanti setelah faktanya terkumpul semua baru dilakukan gelar perkara untuk menentukan apakah peristiwa yang sedang didalami itu ada dugaan tindak pidana atau tidak. Jadi mohon waktu rekan-rekan, tim penyelidik masih bekerja. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Kali ini mengenai ijazah atau dugaan ijazah palsu Pak Jokowi, Tribuners. Polda Metro Jaya akhirnya menyampaikan perkembangan terbaru kasus tudingan ijazah palsu yang dilaporkan oleh Pak Jokowi per 30 Maret lalu, begitu ya, yang mana Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Ade Arisyam Indradi ini bilang kasus ini masih dalam tahap penyelidikan, yang mana Kombes Ade Ari menegaskan bahwa proses hukumnya juga masih berjalan, yang mana menurutnya penyelidik masih dalam tahap pendalaman untuk memastikan ada atau tidaknya unsur pidana. Proses penyelidikan juga mengacu pada hasil penyelidikan yang sudah dilakukan oleh Baris Krim Polri, begitu ya, karena sebelumnya laporannya ini dibuat oleh Pak Jokowi secara langsung dengan tudingan sejumlah pasal mengenai polemik ijazah Pak Jokowi sendiri. Pihak Pak Jokowi ini menyampaikan kepada penyidik perihal barang bukti sampai dengan peristiwa-peristiwa yang berpotensi menimbulkan adanya pencemaran nama baik, Tribuners. Ada lebih dari puluhan video yang juga sudah diserahkan ke penyidik untuk kemudian diselidiki lebih lanjut. Dari beberapa nama yang dilaporkan ini merujuk pada sosok Roy Suryo, kemudian Rismon Sianipar, ada Dr. Tifa, ada Egy Sujana, dan juga Kurnia Tri Royani. Mereka ada beberapa yang juga sudah menjalani pemeriksaan, tapi ada beberapa juga yang memang belum bisa menjalani pemeriksaan, begitu ya, Tribuners ya, sehingga kasus ini juga sampai sekarang masih terus berlangsung. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.
Penyelidikan kasus tudingan ijazah palsu Joko Widodo atau Jokowi di Polda Metro Jaya masih terus berjalan. Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Ade Aris Syam Indradi mengatakan, pendalaman kasus ini membutuhkan kecermatan dan juga ketelitian. Ade Aris menjelaskan, tim penyidik Polda Metro Jaya masih berupaya mengumpulkan fakta dan bukti untuk membuat terang perkara ini, termasuk penyebab hingga saat ini belum ada penetapan tersangka terhadap orang yang dilaporkan oleh Joko Widodo. Untuk informasi lebih lengkapnya Tribuners, saat ini telah terhubung dengan kami yakni wartawan dari tribunjakarta.com yakni Anas Furkon Hakim. Halo Anas. Ya, Baik, Anas bisa dijelaskan seperti apa update dari penyelidikan terkini terkait laporan terkait dugaan ijazah palsu di Polda Metro Jaya? ya, baik. Terima kasih Alvin. Saya Anas Furkon Hakim, jurnalis tribunjakarta.com. Hingga saat ini Polda Metro Jaya, utamanya Subdit Keamanan Negara atau Subdit Kapnek di Treskrimum Polda Metro Jaya masih terus menyelidiki laporan dari Presiden ke-7 RI Joko Widodo terkait tudingan ijazah palsu terhadap dirinya. Dalam kasus ini setidaknya ada 5 orang yang disebut sebagai terlapor, termasuk juga Roy Suryo, kemudian Ritmon, kemudian juga Dr. Siva Fauzia. Saat ini belum ada tersangka yang dilakukan oleh penyidik Subdit Kapnek Treskrimum Polda Metro Jaya, dan kasus ini pun masih dalam tahap penyelidikan dan belum naik ke tingkat penyidikan. Yang terbaru, Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Ade Aris Syam Indradi menjelaskan bahwa kasus atau penanganan perkara ini membutuhkan kecermatan dan ketelitian dari penyidik Polda Metro Jaya. Ia juga menyebut hingga saat ini penyidik masih terus mengumpulkan fakta-fakta dan juga bukti-bukti agar kasus ini bisa terang benderang sebelum nantinya ditetapkan sebagai tersangka. Namun sebelum kasus ini naik ke tingkat penyidikan, Polda Metro Jaya nantinya akan lebih dulu melakukan gelar perkara untuk menentukan ada atau tidaknya tindak pidana dalam kasus tudingan ijazah palsu terhadap Joko Widodo atau Jokowi. Dan Alvin, penyidik juga masih berupaya akan terus memeriksa saksi-saksi lain dalam kasus ini dan juga sejumlah ahli yang terkait dengan penanganan kasus tudingan ijazah palsu. Dan terkait gelar perkara, Kabid Humas Polda Metro Jaya mengatakan bahwa gelar perkara akan dilakukan setelah fakta atau bukti semua atau seluruh fakta dan bukti terkumpul oleh penyidik Polda Metro Jaya. Dan dalam kasus ini juga Roy Suryo telah menjalani pemeriksaan beberapa waktu lalu, namun dalam keterangannya kepada awak media, Roy Suryo mengaku enggan menjawab sejumlah pertanyaan penyidik karena ia mengaku hanya fokus pada kejadian pada tanggal 26 April 2025. Sementara itu, Barreskrim juga sudah menyatakan bahwa ijazah Jokowi asli berdasarkan hasil uji forensik. Dan hasil uji forensik itu juga menjadi bahan analisa oleh penyidik Polda Metro Jaya. Baik, terima kasih rekan wartawan tribunjakarta.com Anas Furkon Hakim atas laporannya. Selamat kembali bertugas. Dan Tribuners, untuk melengkapi informasi tersebut saat ini telah terhimpun keterangan dari Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Ade Aris Syam. Masih proses masih berlangsung ya, pendalaman masih berlangsung masih. Nah, jadi sekali lagi rekan-rekan perlu kami sampaikan bahwa dalam setiap penerimaan laporan dari masyarakat, maka tahap awal yang dilakukan oleh tim penyelidik adalah melakukan pendalaman.
untuk mengetahui apakah peristiwa yang dilaporkan oleh masyarakat itu ada dugaan tindak pidana atau tidak. Proses pendalaman ini membutuhkan waktu, kecermatan, ketelitian, ya. Jadi tim penyelidik saat ini masih terus mengumpulkan fakta-fakta, ya, guna mendapatkan cerita yang utuh dan lengkap yang telah terkonfirmasi dari semua pihak. Dari Barat Krimpolri kan beberapa waktu juga penyelidikan itu membuktikan bahwa ijazah Pak Jokowi itu kan otentik ya. Otentik juga mungkin berkaitan dengan apa yang ada yang ditangani oleh Kamnas di Polda. Nah, dari berkas yang sudah diselidiki oleh Barat Krimpolri, apakah itu sudah dibawakan analisa juga Pak oleh Polda Metro? Betul, ya, karena peristiwa yang ditangani di Polda Metro adalah dugaan pencemaran nama baik, ya, yang diatur di KUHP dan juga di Undang-Undang ITE. Kamnek ya, Kamnek, Pak. Jadi rekan-rekan, sekali lagi dalam pengumpulan fakta, objek perkaranya adalah pernyataan yang mengandung fitnah dan pencemaran nama baik melalui media sosial atas tuduhan ijazah palsu S1 milik saudara JW, kemudian skripsi berikut lembar pengesahan. Sehingga inilah yang didalami, apakah pernyataan yang disampaikan oleh beberapa pihak itu sesuai fakta atau tidak, tuduhannya itu sesuai fakta atau tidak. Tentunya hal-hal yang terkait dengan peristiwa ini itu merupakan bagian yang didalami. Pak, mungkin tambahan kira-kira soal ijazah Pak Jokowi ini gelar perkaranya apa nih Pak, sama ada update saksi yang sudah diperiksa Pak? Nanti update saksinya ya. Gelar perkara itu nanti setelah faktanya terkumpul semua baru dilakukan gelar perkara untuk menentukan apakah peristiwa yang sedang didalami itu ada dugaan tindak pidana atau tidak. Jadi mohon waktu rekan-rekan, tim penyelidik masih bekerja. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Kali ini mengenai ijazah atau dugaan ijazah palsu Pak Jokowi, Tribuners. Polda Metro Jaya akhirnya menyampaikan perkembangan terbaru kasus tudingan ijazah palsu yang dilaporkan oleh Pak Jokowi per 30 Maret lalu begitu ya, yang mana Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Ade Arisyam Indradi ini bilang kasus ini masih dalam tahap penyelidikan, yang mana Kombes Ade Ari menegaskan bahwa proses hukumnya juga masih berjalan, yang mana menurutnya penyelidik masih dalam tahap pendalaman untuk memastikan ada atau tidaknya unsur pidana. Proses penyelidikan juga mengacu pada hasil penyelidikan yang sudah dilakukan oleh Bareskrim Polri begitu ya, karena sebelumnya laporannya ini dibuat oleh Pak Jokowi secara langsung dengan tudingan sejumlah pasal mengenai polemik ijazah Pak Jokowi sendiri. Pihak Pak Jokowi ini menyampaikan kepada penyidik perihal barang bukti sampai dengan peristiwa-peristiwa yang berpotensi menimbulkan adanya pencemaran nama baik Tribuners. Ada lebih dari puluhan video yang juga sudah diserahkan ke penyidik untuk kemudian diselidiki lebih lanjut. Dari beberapa nama yang dilaporkan ini merujuk pada sosok Roy Suryo, kemudian Rismon Sianipar, ada Dr. Tifa, ada Egy Sujana, dan juga Kurnia Tri Royani. Mereka ada beberapa yang juga sudah menjalani pemeriksaan, tapi ada beberapa juga yang memang belum bisa menjalani pemeriksaan begitu ya Tribuners ya, sehingga kasus ini juga sampai sekarang masih terus berlangsung. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.
Penyelidikan kasus tudingan ijazah palsu Joko Widodo atau Jokowi di Polda Metro Jaya masih terus berjalan. Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Ade Aris Syam Indradi mengatakan, pendalaman kasus ini membutuhkan kecermatan dan juga ketelitian. Ade Ari menjelaskan, tim penyidik Polda Metro Jaya masih berupaya mengumpulkan fakta dan bukti untuk membuat terang perkara ini, termasuk penyebab hingga saat ini belum ada penetapan tersangka terhadap orang yang dilaporkan oleh Joko Widodo. Untuk informasi lebih lengkapnya Tribuners, saat ini telah terhubung dengan kami yakni wartawan dari tribunjakarta.com yakni Anas Furqan Hakim. Halo Anas. Ya, Baik, Anas bisa dijelaskan seperti apa update dari penyelidikan terkini terkait laporan terkait dugaan ijazah palsu di Polda Metro Jaya? ya, baik. Terima kasih Alvin. Saya Anas Furqan Hakim, jurnalis tribunjakarta.com. Hingga saat ini Polda Metro Jaya, utamanya Subdit Keamanan Negara atau Subdit Kapnek di Treskrimum Polda Metro Jaya masih terus menyelidiki laporan dari Presiden ke-7 RI Joko Widodo terkait tudingan ijazah palsu terhadap dirinya. Dalam kasus ini setidaknya ada 5 orang yang disebut sebagai terlapor, termasuk juga Roy Suryo, kemudian Ritmon, kemudian juga Dr. Siva Fauzia. Saat ini belum tersangka yang dilakukan oleh penyidik Subdit Kapnek Treskrimum Polda Metro Jaya, dan kasus ini pun masih dalam tahap penyelidikan dan belum naik ke tingkat penyidikan. Yang terbaru, Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Ade Aris Syam Indradi menjelaskan bahwa kasus atau penanganan perkara ini membutuhkan kecermatan dan ketelitian dari penyidik Polda Metro Jaya. Ia juga menyebut hingga saat ini penyidik masih terus mengumpulkan fakta-fakta dan juga bukti-bukti agar kasus ini bisa terang benderang sebelum nantinya ditetapkan sebagai tersangka. Namun sebelum kasus ini naik ke tingkat penyidikan, Polda Metro Jaya nantinya akan lebih dulu melakukan gelar perkara untuk menentukan ada atau tidaknya tindak pidana dalam kasus tudingan ijazah palsu terhadap Joko Widodo atau Jokowi. Dan Alvin, penyidik juga masih berupaya akan terus memeriksa saksi-saksi lain dalam kasus ini dan juga sejumlah ahli yang terkait dengan penanganan kasus tudingan ijazah palsu. Dan terkait gelar perkara, Kabid Humas Polda Metro Jaya mengatakan bahwa gelar perkara akan dilakukan setelah fakta atau bukti semua atau seluruh fakta dan bukti terkumpul oleh penyidik Polda Metro Jaya. Dan dalam kasus ini juga Roy Suryo telah menjalani pemeriksaan beberapa waktu lalu, namun dalam keterangannya kepada awak media, Roy Suryo mengaku enggan menjawab sejumlah pertanyaan penyidik karena ia mengaku hanya fokus pada kejadian pada tanggal 26 April 2025. Sementara itu, Barreskrim juga sudah menyatakan bahwa ijazah Jokowi asli berdasarkan hasil uji forensik. Dan hasil uji forensik itu juga menjadi bahan analisa oleh penyidik Polda Metro Jaya. Baik, terima kasih rekan wartawan tribunjakarta.com Anas Furqan Hakim atas laporannya. Selamat kembali bertugas. Dan Tribuners, untuk melengkapi informasi tersebut saat ini telah terhimpun keterangan dari Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Ade Aris Syam. Masih proses masih berlangsung ya, pendalaman masih berlangsung masih. Nah, jadi sekali lagi rekan-rekan perlu kami sampaikan bahwa dalam setiap penerimaan laporan dari masyarakat, maka tahap awal yang dilakukan oleh tim penyelidik adalah melakukan pendalaman.
untuk mengetahui apakah peristiwa yang dilaporkan oleh masyarakat itu ada dugaan tindak pidana atau tidak. Proses pendalaman ini membutuhkan waktu, kecermatan, ketelitian, ya. Jadi tim penyelidik saat ini masih terus mengumpulkan fakta-fakta, ya, guna mendapatkan cerita yang utuh dan lengkap yang telah terkonfirmasi dari semua pihak. Dari Baris Krim Polri kan beberapa waktu juga penyelidikan itu membuktikan bahwa ijazah Pak Jokowi itu kan otentik ya. Nah, itu juga mungkin berkaitan dengan apa yang ada yang ditangani oleh Kamnas di Polda. Nah, dari berkas yang sudah diselidiki oleh Baris Krim Polri, apakah itu sudah dibahas analisa juga Pak oleh penyidik Polda Metro? Betul, ya, karena peristiwa yang ditangani di Polda Metro adalah dugaan pencemaran nama baik, ya, yang diatur di KUHP dan juga di Undang-Undang ITE. Kamnek ya, Kamnek. Nah. Jadi rekan-rekan, sekali lagi dalam pengumpulan fakta, objek perkaranya adalah pernyataan yang mengandung fitnah dan pencemaran nama baik melalui media sosial atas tuduhan ijazah palsu S1 milik saudara JW, kemudian skripsi berikut lembar pengesahan. Sehingga inilah yang didalami, apakah pernyataan yang disampaikan oleh beberapa pihak itu sesuai fakta atau tidak, tuduhannya itu sesuai fakta atau tidak. Tentunya hal-hal yang terkait dengan peristiwa ini itu merupakan bagian yang didalami. Pak, mungkin tambahan, kira-kira soal ijazah Pak Jokowi ini gelar perkaranya apa nih Pak? Sama ada update saksi yang sudah diperiksa Pak? Nanti update saksinya ya. Gelar perkara itu nanti setelah faktanya terkumpul semua baru dilakukan gelar perkara untuk menentukan apakah peristiwa yang sedang didalami itu ada dugaan tindak pidana atau tidak. Jadi mohon waktu rekan-rekan, tim penyelidik masih bekerja. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Kali ini mengenai ijazah atau dugaan ijazah palsu Pak Jokowi, Tribuners. Polda Metro Jaya akhirnya menyampaikan perkembangan terbaru kasus tudingan ijazah palsu yang dilaporkan oleh Pak Jokowi per 30 Maret lalu begitu ya, yang mana Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Ade Arisyam Indradi ini bilang kasus ini masih dalam tahap penyelidikan, yang mana Kombes Ade Ari menegaskan bahwa proses hukumnya juga masih berjalan, yang mana menurutnya penyelidik masih dalam tahap pendalaman untuk memastikan ada atau tidaknya unsur pidana. Proses penyelidikan juga mengacu pada hasil penyelidikan yang sudah dilakukan oleh Baris Krim Polri begitu ya, karena sebelumnya laporannya ini dibuat oleh Pak Jokowi secara langsung dengan tudingan sejumlah pasal mengenai polemik ijazah Pak Jokowi sendiri. Pihak Pak Jokowi ini menyampaikan kepada penyidik perihal barang bukti sampai dengan peristiwa-peristiwa yang berpotensi menimbulkan adanya pencemaran nama baik Tribuners. Ada lebih dari puluhan video yang juga sudah diserahkan ke penyidik untuk kemudian diselidiki lebih lanjut. Dari beberapa nama yang dilaporkan ini merujuk pada sosok Roy Suryo, kemudian Rismon Sianipar, ada Dr. Tifa, ada Egy Sujana, dan juga Kurnia Tri Royani. Mereka ada beberapa yang juga sudah menjalani pemeriksaan, tapi ada beberapa juga yang memang belum bisa menjalani pemeriksaan begitu ya Tribuners ya, sehingga kasus ini juga sampai sekarang masih terus berlangsung. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.
Penyelidikan kasus tudingan ijazah palsu Joko Widodo atau Jokowi di Polda Metro Jaya masih terus berjalan. Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Ade Arisyam Indradi mengatakan, pendalaman kasus ini membutuhkan kecermatan dan juga ketelitian. Ade Ari menjelaskan, tim penyidik Polda Metro Jaya masih berupaya mengumpulkan fakta dan bukti untuk membuat terang perkara ini, termasuk penyebab hingga saat ini belum ada penetapan tersangka terhadap orang yang dilaporkan oleh Joko Widodo. Untuk informasi lebih lengkapnya Tribuners, saat ini telah terhubung dengan kami yakni wartawan dari tribunjakarta.com yakni Anas Furqan Hakim. Halo Anas. Ya, Baik, Anas bisa dijelaskan seperti apa update dari penyelidikan terkini terkait laporan terkait dugaan ijazah palsu di Polda Metro Jaya? ya, baik. Terima kasih Alvin. Saya Anas Furqan Hakim, jurnalis tribunjakarta.com. Hingga saat ini Polda Metro Jaya, utamanya Subdit Keamanan Negara atau Subdit Kapnek di Treskrimum Polda Metro Jaya masih terus menyelidiki laporan dari Presiden ke-7 RI Joko Widodo terkait tudingan ijazah palsu terhadap dirinya. Dalam kasus ini setidaknya ada 5 orang yang disebut sebagai terlapor, termasuk juga Roy Suryo, kemudian Ritmon, kemudian juga Dr. Siva Fauzia. Hingga saat ini belum ada tersangka yang dilakukan oleh penyidik Subdit Kapnek Treskrimum Polda Metro Jaya, dan kasus ini pun masih dalam tahap penyelidikan dan belum naik ke tingkat penyidikan. Yang terbaru, Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Ade Arisyam Indradi menjelaskan bahwa kasus atau penanganan perkara ini membutuhkan kecermatan dan ketelitian dari penyidik Polda Metro Jaya. Ia juga menyebut hingga saat ini penyidik masih terus mengumpulkan fakta-fakta dan juga bukti-bukti agar kasus ini bisa terang benderang sebelum nantinya ditetapkan sebagai tersangka. Namun sebelum kasus ini naik ke tingkat penyidikan, Polda Metro Jaya nantinya akan lebih dulu melakukan gelar perkara untuk menentukan ada atau tidaknya tindak pidana dalam kasus tudingan ijazah palsu terhadap Joko Widodo atau Jokowi. Dan Alvin, penyidik juga masih berupaya akan terus memeriksa saksi-saksi lain dalam kasus ini dan juga sejumlah ahli yang terkait dengan penanganan kasus tudingan ijazah palsu. Dan terkait gelar perkara, Kabid Humas Polda Metro Jaya mengatakan bahwa gelar perkara akan dilakukan setelah fakta atau bukti semua atau seluruh fakta dan bukti terkumpul oleh penyidik Polda Metro Jaya. Dan dalam kasus ini juga Roy Suryo telah menjalani pemeriksaan beberapa waktu lalu, namun dalam keterangannya kepada awak media, Roy Suryo mengaku enggan menjawab sejumlah pertanyaan penyidik karena ia mengaku hanya fokus pada kejadian pada tanggal 26 April 2025. Sementara itu, Barreskrim juga sudah menyatakan bahwa ijazah Jokowi asli berdasarkan hasil uji forensik. Dan hasil uji forensik itu juga menjadi bahan analisa oleh penyidik Polda Metro Jaya. Baik, terima kasih rekan wartawan tribunjakarta.com Anas Furqan Hakim atas laporannya. Selamat kembali bertugas. Dan Tribuners, untuk melengkapi informasi tersebut saat ini telah terhimpun keterangan dari Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Ade Arisyam. Masih proses masih berlangsung ya, pendalaman masih berlangsung. Masih. Nah, jadi sekali lagi rekan-rekan perlu kami sampaikan bahwa dalam setiap penerimaan laporan dari masyarakat, maka tahap awal yang dilakukan oleh tim penyelidik adalah melakukan pendalaman.
untuk mengetahui apakah peristiwa yang dilaporkan oleh masyarakat itu ada dugaan tindak pidana atau tidak. Proses pendalaman ini membutuhkan waktu, kecermatan, ketelitian, ya. Jadi tim penyelidik saat ini masih terus mengumpulkan fakta-fakta, ya, guna mendapatkan cerita yang utuh dan lengkap yang telah terkonfirmasi dari semua pihak. Dari Barat Krim Polri kan beberapa waktu juga penyelidikan itu membuktikan bahwa ijazah Pak Jokowi itu kan otentik ya. Mungkin juga mungkin berkaitan dengan apa yang ada yang ditangani oleh Kamnes di Polda. Nah, dari berkas yang sudah diselidiki oleh Barat Krim Polri, apakah itu sudah dibahas analisa juga Pak oleh penyidik untuk Polda Metro? Betul, ya, karena peristiwa yang ditangani di Polda Metro adalah dugaan pencemaran nama baik, ya, yang diatur di KUHP dan juga di Undang-Undang ITE. Kamnek ya, Kamnek, Pak. Jadi rekan-rekan, sekali lagi dalam pengumpulan fakta, objek perkaranya adalah pernyataan yang mengandung fitnah dan pencemaran nama baik melalui media sosial atas tuduhan ijazah palsu S1 milik saudara JW, kemudian skripsi berikut lembar pengesahan. Sehingga inilah yang didalami, apakah pernyataan yang disampaikan oleh beberapa pihak itu sesuai fakta atau tidak, tuduhannya itu sesuai fakta atau tidak. Tentunya hal-hal yang terkait dengan peristiwa ini itu merupakan bagian yang didalami. Pak, mungkin tambahan, kira-kira soal ijazah Pak Jokowi ini gelar perkaranya apa nih Pak? Sama ada update saksi yang sudah diperiksa Pak? Nanti update saksinya ya. Gelar perkara itu nanti setelah faktanya terkumpul semua baru dilakukan gelar perkara, tentukan apakah peristiwa yang sedang didalami itu ada dugaan tindak pidana atau tidak. Jadi mohon waktu rekan-rekan, tim penyelidik masih bekerja. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Kali ini mengenai ijazah atau dugaan ijazah palsu Pak Jokowi, Tribuners. Polda Metro Jaya akhirnya menyampaikan perkembangan terbaru kasus tudingan ijazah palsu yang dilaporkan oleh Pak Jokowi per 30 Maret lalu, begitu ya, yang mana Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Ade Arisyam Indradi ini bilang kasus ini masih dalam tahap penyelidikan, yang mana Kombes Ade Ari menegaskan bahwa proses hukumnya juga masih berjalan, yang mana menurutnya penyelidik masih dalam tahap pendalaman untuk memastikan ada atau tidaknya unsur pidana. Proses penyelidikan juga mengacu pada hasil penyelidikan yang sudah dilakukan oleh Bareskrim Polri, begitu ya, karena sebelumnya laporannya ini dibuat oleh Pak Jokowi secara langsung dengan tudingan sejumlah pasal mengenai polemik ijazah Pak Jokowi sendiri. Pihak Pak Jokowi ini menyampaikan kepada penyidik perihal barang bukti sampai dengan peristiwa-peristiwa yang berpotensi menimbulkan adanya pencemaran nama baik, Tribuners. Ada lebih dari puluhan video yang juga sudah diserahkan ke penyidik untuk kemudian diselidiki lebih lanjut. Dari beberapa nama yang dilaporkan ini merujuk pada sosok Roy Suryo, kemudian Rismon Sianipar, ada Dr. Tifa, ada Egy Sujana, dan juga Kurnia Tri Royani. Mereka ada beberapa yang juga sudah menjalani pemeriksaan, tapi ada beberapa juga yang memang belum bisa menjalani pemeriksaan, begitu ya, Tribuners ya, sehingga kasus ini juga sampai sekarang masih terus berlangsung. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.
Penyelidikan kasus tudingan ijazah palsu Joko Widodo atau Jokowi di Polda Metro Jaya masih terus berjalan. Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Ade Aris Indradi mengatakan, pendalaman kasus ini membutuhkan kecermatan dan juga ketelitian. Ade Ari menjelaskan, tim penyidik Polda Metro Jaya masih berupaya mengumpulkan fakta dan bukti untuk membuat terang perkara ini, termasuk penyebab hingga saat ini belum ada penetapan tersangka terhadap orang yang dilaporkan oleh Joko Widodo. Untuk informasi lebih lengkapnya Tribuners, saat ini telah terhubung dengan kami yakni wartawan dari tribunjakarta.com yakni Anas Furqan Hakim. Halo Anas. Ya, Baik, Anas bisa dijelaskan seperti apa update dari penyelidikan terkini terkait laporan terkait dugaan ijazah palsu di Polda Metro Jaya? ya, baik. Terima kasih Alvin. Saya Anas Furqan Hakim, jurnalis tribunjakarta.com. Hingga saat ini Polda Metro Jaya, utamanya Subdit Keamanan Negara atau Subdit Kapnek di Treskrimum Polda Metro Jaya masih terus menyelidiki laporan dari Presiden ke-7 RI Joko Widodo terkait tudingan ijazah palsu terhadap dirinya. Dalam kasus ini setidaknya ada 5 orang yang disebut sebagai terlapor, termasuk juga Roy Suryo, kemudian Rizmon, kemudian juga Dr. Siva Fauzia. Saat ini belum ada tersangka yang dilakukan oleh penyidik Subdit Kapnek Treskrimum Polda Metro Jaya, dan kasus ini pun masih dalam tahap penyelidikan dan belum naik ke tingkat penyidikan. Yang terbaru, Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Ade Aris Indradi menjelaskan bahwa kasus atau penanganan perkara ini membutuhkan kecermatan dan ketelitian dari penyidik Polda Metro Jaya. Ia juga menyebut hingga saat ini penyidik masih terus mengumpulkan fakta-fakta dan juga bukti-bukti agar kasus ini bisa terang benderang sebelum nantinya ditetapkan sebagai tersangka. Namun sebelum kasus ini naik ke tingkat penyidikan, Polda Metro Jaya nantinya akan lebih dulu melakukan gelar perkara untuk menentukan ada atau tidaknya tindak pidana dalam kasus tudingan ijazah palsu terhadap Joko Widodo atau Jokowi. Dan Alvin, penyidik juga masih berupaya akan terus memeriksa saksi-saksi lain dalam kasus ini dan juga sejumlah ahli yang terkait dengan penanganan kasus tudingan ijazah palsu. Dan terkait gelar perkara, Kabid Humas Polda Metro Jaya mengatakan bahwa gelar perkara akan dilakukan setelah fakta atau bukti semua atau seluruh fakta dan bukti terkumpul oleh penyidik Polda Metro Jaya. Dan dalam kasus ini juga Roy Suryo telah menjalani pemeriksaan beberapa waktu lalu, namun dalam keterangannya kepada awak media, Roy Suryo mengaku enggan menjawab sejumlah pertanyaan penyidik karena ia mengaku hanya fokus pada kejadian pada tanggal 26 April 2025. Sementara itu, Barreskrim juga sudah menyatakan bahwa ijazah Jokowi asli berdasarkan hasil uji forensik. Dan hasil uji forensik itu juga menjadi bahan analisa oleh penyidik Polda Metro Jaya. Baik, terima kasih rekan wartawan tribunjakarta.com Anas Furqan Hakim atas laporannya. Selamat kembali bertugas. Dan Tribuners, untuk melengkapi informasi tersebut saat ini telah terhimpun keterangan dari Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Ade Aris. Masih proses masih berlangsung ya, pendalaman masih berlangsung masih. Nah, jadi sekali lagi rekan-rekan perlu kami sampaikan bahwa dalam setiap penerimaan laporan dari masyarakat, maka tahap awal yang dilakukan oleh tim penyelidik adalah melakukan pendalaman.
untuk mengetahui apakah peristiwa yang dilaporkan oleh masyarakat itu ada dugaan tindak pidana atau tidak. Proses pendalaman ini membutuhkan waktu, kecermatan, ketelitian, ya. Jadi tim penyelidik saat ini masih terus mengumpulkan fakta-fakta, ya, guna mendapatkan cerita yang utuh dan lengkap yang telah terkonfirmasi dari semua pihak. Dari Barat Krimpolri kan beberapa waktu juga penyelidikan itu membuktikan bahwa ijazah Pak Jokowi itu kan otentik ya. Otentik juga mungkin berkaitan dengan apa yang ada yang ditangani oleh Kamnes di Polda. Nah, dari berkas yang sudah diselidiki oleh Barat Krimpolri, apakah itu sudah dibahas analisa juga Pak oleh Polda Metro? Betul, ya, karena peristiwa yang ditangani di Polda Metro adalah dugaan pencemaran nama baik, ya, yang diatur di KUHP dan juga di Undang-Undang ITE. Kamnek ya, Kamnek, Pak. Aman. Jadi rekan-rekan, sekali lagi dalam pengumpulan fakta, objek perkaranya adalah pernyataan yang mengandung fitnah dan pencemaran nama baik melalui media sosial atas tuduhan ijazah palsu S1 milik saudara JW, kemudian skripsi berikut lembar pengesahan. Sehingga inilah yang didalami, apakah pernyataan yang disampaikan oleh beberapa pihak itu sesuai fakta atau tidak, tuduhannya itu sesuai fakta atau tidak. Tentunya hal-hal yang terkait dengan peristiwa ini itu merupakan bagian yang didalami. Pak, mungkin tambahan, kira-kira soal jasa Pak Jokowi ini gelar perkaranya kapan ya Pak? Sama ada update saksi yang sudah diperiksa Pak? Nanti update saksinya ya. Gelar perkara itu nanti setelah faktanya terkumpul semua baru dilakukan gelar perkara untuk menentukan apakah peristiwa yang sedang didalami itu ada dugaan tindak pidana atau tidak. Jadi mohon waktu rekan-rekan, tim penyelidik masih bekerja. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Kali ini mengenai ijazah atau dugaan ijazah palsu Pak Jokowi, Tribuners. Polda Metro Jaya akhirnya menyampaikan perkembangan terbaru kasus tudingan ijazah palsu yang dilaporkan oleh Pak Jokowi per 30 Maret lalu, begitu ya, yang mana Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Ade Arisyam Indradi ini bilang kasus ini masih dalam tahap penyelidikan, yang mana Kombes Ade Ari menegaskan bahwa proses hukumnya juga masih berjalan, yang mana menurutnya penyelidik masih dalam tahap pendalaman untuk memastikan ada atau tidaknya unsur pidana. Proses penyelidikan juga mengacu pada hasil penyelidikan yang sudah dilakukan oleh Bareskrim Polri, begitu ya, karena sebelumnya laporannya ini dibuat oleh Pak Jokowi secara langsung dengan tudingan sejumlah pasal mengenai polemik ijazah Pak Jokowi sendiri. Pihak Pak Jokowi ini menyampaikan kepada penyidik perihal barang bukti sampai dengan peristiwa-peristiwa yang berpotensi menimbulkan adanya pencemaran nama baik, Tribuners. Ada lebih dari puluhan video yang juga sudah diserahkan ke penyidik untuk kemudian diselidiki lebih lanjut. Dari beberapa nama yang dilaporkan ini merujuk pada sosok Roy Suryo, kemudian Rismon Sianipar, ada Dr. Tifa, ada Egy Sujana, dan juga Kurnia Tri Royani. Mereka ada beberapa yang juga sudah menjalani pemeriksaan, tapi ada beberapa juga yang memang belum bisa menjalani pemeriksaan, begitu ya, Tribuners ya, sehingga kasus ini juga sampai sekarang masih terus berlangsung. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.
Penyelidikan kasus tudingan ijazah palsu Joko Widodo atau Jokowi di Polda Metro Jaya masih terus berjalan. Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Ade Aris Syam Indradi mengatakan, pendalaman kasus ini membutuhkan kecermatan dan juga ketelitian. Ade Aris menjelaskan, tim penyidik Polda Metro Jaya masih berupaya mengumpulkan fakta dan bukti untuk membuat terang perkara ini, termasuk penyebab hingga saat ini belum ada penetapan tersangka terhadap orang yang dilaporkan oleh Joko Widodo. Untuk informasi lebih lengkapnya Tribuners, saat ini telah terhubung dengan kami yakni wartawan dari tribunjakarta.com yakni Anas Furkon Hakim. Halo Anas. Ya, Baik, Anas bisa dijelaskan seperti apa update dari penyelidikan terkini terkait laporan terkait dugaan ijazah palsu di Polda Metro Jaya? ya, baik. Terima kasih Alvin. Saya Anas Furkon Hakim, jurnalis tribunjakarta.com. Hingga saat ini Polda Metro Jaya, utamanya Subdit Keamanan Negara atau Subdit Kapnek di Treskrimum Polda Metro Jaya masih terus menyelidiki laporan dari Presiden ke-7 RI Joko Widodo terkait tudingan ijazah palsu terhadap dirinya. Dalam kasus ini setidaknya ada 5 orang yang disebut sebagai terlapor, termasuk juga Roy Suryo, kemudian Ritmon, kemudian juga Dr. Siva Fauzia. Saat ini belum ada tersangka yang dilakukan oleh penyidik Subdit Kapnek Treskrimum Polda Metro Jaya, dan kasus ini pun masih dalam tahap penyelidikan dan belum naik ke tingkat penyidikan. Yang terbaru, Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Ade Aris Syam Indradi menjelaskan bahwa kasus atau penanganan perkara ini membutuhkan kecermatan dan ketelitian dari penyidik Polda Metro Jaya. Ia juga menyebut hingga saat ini penyidik masih terus mengumpulkan fakta-fakta dan juga bukti-bukti agar kasus ini bisa terang benderang sebelum nantinya ditetapkan sebagai tersangka. Namun sebelum kasus ini naik ke tingkat penyidikan, Polda Metro Jaya nantinya akan lebih dulu melakukan gelar perkara untuk menentukan ada atau tidaknya tindak pidana dalam kasus tudingan ijazah palsu terhadap Joko Widodo atau Jokowi. Dan Alvin, penyidik juga masih berupaya akan terus memeriksa saksi-saksi lain dalam kasus ini dan juga sejumlah ahli yang terkait dengan penanganan kasus tudingan ijazah palsu. Dan terkait gelar perkara, Kabid Humas Polda Metro Jaya mengatakan bahwa gelar perkara akan dilakukan setelah fakta atau bukti semua atau seluruh fakta dan bukti terkumpul oleh penyidik Polda Metro Jaya. Dan dalam kasus ini juga Roy Suryo telah menjalani pemeriksaan beberapa waktu lalu, namun dalam keterangannya kepada awak media, Roy Suryo mengaku enggan menjawab sejumlah pertanyaan penyidik karena ia mengaku hanya fokus pada kejadian pada tanggal 26 April 2025. Sementara itu, Barreskrim juga sudah menyatakan bahwa ijazah Jokowi asli berdasarkan hasil uji forensik. Dan hasil uji forensik itu juga menjadi bahan analisa oleh penyidik Polda Metro Jaya. Baik, terima kasih rekan wartawan tribunjakarta.com Anas Furkon Hakim atas laporannya. Selamat kembali bertugas. Dan Tribuners, untuk melengkapi informasi tersebut saat ini telah terhimpun keterangan dari Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Ade Aris Syam. Masih proses masih berlangsung ya, pendalaman masih berlangsung masih ya. Jadi sekali lagi rekan-rekan perlu kami sampaikan bahwa dalam setiap penerimaan laporan dari masyarakat, maka tahap awal yang dilakukan oleh tim penyelidik adalah melakukan pendalaman.
untuk mengetahui apakah peristiwa yang dilaporkan oleh masyarakat itu ada dugaan tindak pidana atau tidak. Proses pendalaman ini membutuhkan waktu, kecermatan, ketelitian, ya. Jadi tim penyelidik saat ini masih terus mengumpulkan fakta-fakta, ya, guna mendapatkan cerita yang utuh dan lengkap yang telah terkonfirmasi dari semua pihak. Kan dari Barat Krimpolri kan beberapa waktu juga penyelidikan itu membuktikan bahwa ijazah Pak Jokowi itu kan otentik dan otentik juga mungkin berkaitan dengan apa yang ada yang ditangani oleh Kamnes di Polda. Nah, dari berkas yang sudah diselidiki oleh Barat Krimpolri, apakah itu sudah dibahas analisa juga Pak oleh Polda Metro? Betul, ya, karena peristiwa yang ditangani di Polda Metro adalah dugaan pencemaran nama baik, ya, yang diatur di KUHP dan juga di Undang-Undang ITE. Kamnek, ya, Kamnek, Pak. Jadi rekan-rekan, sekali lagi dalam pengumpulan fakta, objek perkaranya adalah pernyataan yang mengandung fitnah dan pencemaran nama baik melalui media sosial atas tuduhan ijazah palsu S1 milik saudara JW, kemudian skripsi berikut lembar pengesahan. Sehingga inilah yang didalami, apakah pernyataan yang disampaikan oleh beberapa pihak itu sesuai fakta atau tidak, tuduhannya itu sesuai fakta atau tidak. Tentunya hal-hal yang terkait dengan peristiwa ini itu merupakan bagian yang didalami. Pak, mungkin tambahan kira-kira soal jasa Pak Jokowi ini gelar perkaranya apa nih Pak, sama ada update saksi yang sudah diperiksa Pak? Nanti update saksinya, ya. Gelar perkara itu nanti setelah faktanya terkumpul semua baru dilakukan gelar perkara untuk menentukan apakah peristiwa yang sedang didalami itu ada dugaan tindak pidana atau tidak. Jadi mohon waktu rekan-rekan, tim penyelidik masih bekerja. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Kali ini mengenai ijazah atau dugaan ijazah palsu Pak Jokowi, Tribuners. Polda Metro Jaya akhirnya menyampaikan perkembangan terbaru kasus tudingan ijazah palsu yang dilaporkan oleh Pak Jokowi per 30 Maret lalu, begitu ya, yang mana Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Ade Arysyam Indradi ini bilang kasus ini masih dalam tahap penyelidikan, yang mana Kombes Ade Ari menegaskan bahwa proses hukumnya juga masih berjalan, yang mana menurutnya penyelidik masih dalam tahap pendalaman untuk memastikan ada atau tidaknya unsur pidana. Proses penyelidikan juga mengacu pada hasil penyelidikan yang sudah dilakukan oleh Bareskrim Polri, begitu ya, karena sebelumnya laporannya ini dibuat oleh Pak Jokowi secara langsung dengan tudingan sejumlah pasal mengenai polemik ijazah Pak Jokowi sendiri. Pihak Pak Jokowi ini menyampaikan kepada penyidik perihal barang bukti sampai dengan peristiwa-peristiwa yang berpotensi menimbulkan adanya pencemaran nama baik Tribuners. Ada lebih dari puluhan video yang juga sudah diserahkan ke penyidik untuk kemudian diselidiki lebih lanjut. Dari beberapa nama yang dilaporkan ini merujuk pada sosok Roy Suryo, kemudian Rismon Sianipar, ada Dr. Tifa, ada Egy Sujana, dan juga Kurnia Tri Royani. Mereka ada beberapa yang juga sudah menjalani pemeriksaan, tapi ada beberapa juga yang memang belum bisa menjalani pemeriksaan, begitu ya Tribuners ya, sehingga kasus ini juga sampai sekarang masih terus berlangsung. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.
Penyelidikan kasus tudingan ijazah palsu Joko Widodo atau Jokowi di Polda Metro Jaya masih terus berjalan. Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Ade Aris Syam Indradi mengatakan, pendalaman kasus ini membutuhkan kecermatan dan juga ketelitian. Ade Ari menjelaskan, tim penyidik Polda Metro Jaya masih berupaya mengumpulkan fakta dan bukti untuk membuat terang perkara ini, termasuk penyebab hingga saat ini belum ada penetapan tersangka terhadap orang yang dilaporkan oleh Joko Widodo. Untuk informasi lebih lengkapnya Tribuners, saat ini telah terhubung dengan kami yakni wartawan dari tribunjakarta.com yakni Anas Furqan Hakim. Halo Anas. Ya. Baik, Anas bisa dijelaskan seperti apa update dari penyelidikan terkini terkait laporan terkait dugaan ijazah palsu di Polda Metro Jaya? Ya, baik. Terima kasih Alvin. Saya Anas Furqan Hakim, jurnalis tribunjakarta.com. Hingga saat ini Polda Metro Jaya, utamanya Subdit Keamanan Negara atau Subdit Kapnek di Treskrimum Polda Metro Jaya masih terus menyelidiki laporan dari Presiden ke-7 RI Joko Widodo terkait tudingan ijazah palsu terhadap dirinya. Dalam kasus ini setidaknya ada 5 orang yang disebut sebagai terlapor, termasuk juga Roy Suryo, kemudian Ritmon, kemudian juga Dr. Siva Fauzia. Saat ini belum ada tersangka yang dilakukan oleh penyidik Subdit Kapnek Treskrimum Polda Metro Jaya, dan kasus ini pun masih dalam tahap penyelidikan dan belum naik ke tingkat penyidikan. Yang terbaru, Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Ade Aris Syam Indradi menjelaskan bahwa kasus atau penanganan perkara ini membutuhkan kecermatan dan ketelitian dari penyidik Polda Metro Jaya. Ia juga menyebut hingga saat ini penyidik masih terus mengumpulkan fakta-fakta dan juga bukti-bukti agar kasus ini bisa terang benderang sebelum nantinya ditetapkan sebagai tersangka. Namun sebelum kasus ini naik ke tingkat penyidikan, Polda Metro Jaya nantinya akan lebih dulu melakukan gelar perkara untuk menentukan ada atau tidaknya tindak pidana dalam kasus tudingan ijazah palsu terhadap Joko Widodo atau Jokowi. Dan Alvin, penyidik juga masih berupaya akan terus memeriksa saksi-saksi lain dalam kasus ini dan juga sejumlah ahli yang terkait dengan penanganan kasus tudingan ijazah palsu. Dan terkait gelar perkara, Kabid Humas Polda Metro Jaya mengatakan bahwa gelar perkara akan dilakukan setelah fakta atau bukti semua atau seluruh fakta dan bukti terkumpul oleh penyidik Polda Metro Jaya. Dan dalam kasus ini juga Roy Suryo telah menjalani pemeriksaan beberapa waktu lalu, namun dalam keterangannya kepada awak media, Roy Suryo mengaku enggan menjawab sejumlah pertanyaan penyidik karena ia mengaku hanya fokus pada kejadian pada tanggal 26 April 2025. Sementara itu, Barreskrim juga sudah menyatakan bahwa ijazah Jokowi asli berdasarkan hasil uji forensik. Dan hasil uji forensik itu juga menjadi bahan analisa oleh penyidik Polda Metro Jaya. Baik, terima kasih rekan wartawan tribunjakarta.com Anas Furqan Hakim atas laporannya. Selamat kembali bertugas. Dan Tribuners, untuk melengkapi informasi tersebut saat ini telah terhimpun keterangan dari Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Ade Aris Syam. Masih proses masih berlangsung ya, pendalaman masih berlangsung masih. Nah, jadi sekali lagi rekan-rekan perlu kami sampaikan bahwa dalam setiap penerimaan laporan dari masyarakat, maka tahap awal yang dilakukan oleh tim penyelidik adalah melakukan pendalaman.
untuk mengetahui apakah peristiwa yang dilaporkan oleh masyarakat itu ada dugaan tindak pidana atau tidak. Proses pendalaman ini membutuhkan waktu, kecermatan, ketelitian, ya. Jadi tim penyelidik saat ini masih terus mengumpulkan fakta-fakta, ya, guna mendapatkan cerita yang utuh dan lengkap yang telah terkonfirmasi dari semua pihak. Dari Barat Krim kan beberapa waktu juga penyelidikan itu membuktikan bahwa ijazah Pak Jokowi itu kan otentik dan otentik juga mungkin berkaitan dengan apa yang ada yang ditangani oleh Kamnas di Polda. Nah, dari berkas yang sudah diselidiki oleh Barat Krim, apakah itu sudah dibahas analisa juga Pak oleh Polda Metro? Betul, ya, karena peristiwa yang ditangani di Polda Metro adalah dugaan pencemaran nama baik, ya, yang diatur di KUHP dan juga di Undang-Undang ITE. Samnek ya, Samnek, Pak. Jadi rekan-rekan, sekali lagi dalam pengumpulan fakta, objek perkaranya adalah pernyataan yang mengandung fitnah dan pencemaran nama baik melalui media sosial atas tuduhan ijazah palsu S1 milik saudara JW, kemudian skripsi berikut lembar pengesahan. Sehingga inilah yang didalami, apakah pernyataan yang disampaikan oleh beberapa pihak itu sesuai fakta atau tidak, tuduhannya itu sesuai fakta atau tidak. Tentunya hal-hal yang terkait dengan peristiwa ini itu merupakan bagian yang didalami. Pak, mungkin tambahan, kira-kira soal ijazah Pak Jokowi ini gelar perkaranya apa nih Pak, sama ada update saksi yang sudah diperiksa Pak? Nanti update saksinya ya. Gelar perkara itu nanti setelah faktanya terkumpul semua baru dilakukan gelar perkara untuk menentukan apakah peristiwa yang sedang didalami itu ada dugaan tindak pidana atau tidak. Jadi mohon waktu rekan-rekan, tim penyelidik masih bekerja. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Kali ini mengenai ijazah atau dugaan ijazah palsu Pak Jokowi, Tribuners. Polda Metro Jaya akhirnya menyampaikan perkembangan terbaru kasus tudingan ijazah palsu yang dilaporkan oleh Pak Jokowi per 30 Maret lalu, begitu ya, yang mana Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Ade Arisyam Indradi ini bilang kasus ini masih dalam tahap penyelidikan, yang mana Kombes Ade Ari menegaskan bahwa proses hukumnya juga masih berjalan, yang mana menurutnya penyelidik masih dalam tahap pendalaman untuk memastikan ada atau tidaknya unsur pidana. Proses penyelidikan juga mengacu pada hasil penyelidikan yang sudah dilakukan oleh Bareskrim Polri, begitu ya, karena sebelumnya laporannya ini dibuat oleh Pak Jokowi secara langsung dengan tudingan sejumlah pasal mengenai polemik ijazah Pak Jokowi sendiri. Pihak Pak Jokowi ini menyampaikan kepada penyidik perihal barang bukti sampai dengan peristiwa-peristiwa yang berpotensi menimbulkan adanya pencemaran nama baik Tribuners. Ada lebih dari puluhan video yang juga sudah diserahkan ke penyidik untuk kemudian diselidiki lebih lanjut. Dari beberapa nama yang dilaporkan ini merujuk pada sosok Roy Suryo, kemudian Rismon Sianipar, ada Dr. Tifa, ada Egy Sujana, dan juga Kurnia Tri Royani. Mereka ada beberapa yang juga sudah menjalani pemeriksaan, tapi ada beberapa juga yang memang belum bisa menjalani pemeriksaan, begitu ya Tribuners ya, sehingga kasus ini juga sampai sekarang masih terus berlangsung. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.
Penyelidikan kasus tudingan ijazah palsu Joko Widodo atau Jokowi di Polda Metro Jaya masih terus berjalan. Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Ade Arisyam Indradi mengatakan, pendalaman kasus ini membutuhkan kecermatan dan juga ketelitian. Ade Ari menjelaskan, tim penyidik Polda Metro Jaya masih berupaya mengumpulkan fakta dan bukti untuk membuat terang perkara ini, termasuk penyebab hingga saat ini belum ada penetapan tersangka terhadap orang yang dilaporkan oleh Joko Widodo. Untuk informasi lebih lengkapnya Tribuners, saat ini telah terhubung dengan kami yakni wartawan dari tribunjakarta.com yakni Anas Furqan Hakim. Halo Anas. Ya, Baik, Anas bisa dijelaskan seperti apa update dari penyelidikan terkini terkait laporan terkait dugaan ijazah palsu di Polda Metro Jaya? ya, baik. Terima kasih Alvin. Saya Anas Furqan Hakim, jurnalis tribunjakarta.com. Hingga saat ini Polda Metro Jaya, utamanya Subdit Keamanan Negara atau Subdit Kapnek di Treskrimum Polda Metro Jaya masih terus menyelidiki laporan dari Presiden ke-7 RI Joko Widodo terkait tudingan ijazah palsu terhadap dirinya. Dalam kasus ini setidaknya ada 5 orang yang disebut sebagai terlapor, termasuk juga Roy Suryo, kemudian Rizmon, kemudian juga Dr. Siva Fauzia. Saat ini belum ada tersangka yang dilakukan oleh penyidik Subdit Kapnek Treskrimum Polda Metro Jaya, dan kasus ini pun masih dalam tahap penyelidikan dan belum naik ke tingkat penyidikan. Yang terbaru, Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Ade Arisyam Indradi menjelaskan bahwa kasus atau penanganan perkara ini membutuhkan kecermatan dan ketelitian dari penyidik Polda Metro Jaya. Ia juga menyebut hingga saat ini penyidik masih terus mengumpulkan fakta-fakta dan juga bukti-bukti agar kasus ini bisa terang benderang sebelum nantinya ditetapkan sebagai tersangka. Namun sebelum kasus ini naik ke tingkat penyidikan, Polda Metro Jaya nantinya akan lebih dulu melakukan gelar perkara untuk menentukan ada atau tidaknya tindak pidana dalam kasus tudingan ijazah palsu terhadap Joko Widodo atau Jokowi. Dan Alvin, penyidik juga masih berupaya akan terus memeriksa saksi-saksi lain dalam kasus ini dan juga sejumlah ahli yang terkait dengan penanganan kasus tudingan ijazah palsu. Dan terkait gelar perkara, Kabid Humas Polda Metro Jaya mengatakan bahwa gelar perkara akan dilakukan setelah fakta atau bukti semua atau seluruh fakta dan bukti terkumpul oleh penyidik Polda Metro Jaya. Dan dalam kasus ini juga Roy Suryo telah menjalani pemeriksaan beberapa waktu lalu, namun dalam keterangannya kepada awak media, Roy Suryo mengaku enggan menjawab sejumlah pertanyaan penyidik karena ia mengaku hanya fokus pada kejadian pada tanggal 26 April 2025. Sementara itu, Barreskrim juga sudah menyatakan bahwa ijazah Jokowi asli berdasarkan hasil uji forensik. Dan hasil uji forensik itu juga menjadi bahan analisa oleh penyidik Polda Metro Jaya. Baik, terima kasih rekan wartawan tribunjakarta.com Anas Furqan Hakim atas laporannya. Selamat kembali bertugas. Dan Tribuners, untuk melengkapi informasi tersebut saat ini telah terhimpun keterangan dari Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Ade Arisyam. Masih proses masih berlangsung ya, pendalaman masih berlangsung masih. Nah, jadi sekali lagi rekan-rekan perlu kami sampaikan bahwa dalam setiap penerimaan laporan dari masyarakat, maka tahap awal yang dilakukan oleh tim penyelidik adalah melakukan pendalaman.
untuk mengetahui apakah peristiwa yang dilaporkan oleh masyarakat itu ada dugaan tindak pidana atau tidak. Proses pendalaman ini membutuhkan waktu, kecermatan, ketelitian, ya. Jadi tim penyelidik saat ini masih terus mengumpulkan fakta-fakta, ya, guna mendapatkan cerita yang utuh dan lengkap yang telah terkonfirmasi dari semua pihak. Dari Baris Krim Polri kan beberapa waktu juga penyelidikan itu membuktikan bahwa ijazah Pak Jokowi itu kan otentik ya. Nah itu juga mungkin berkaitan dengan apa yang ada yang ditangani oleh Kamnek di Polda. Yang dari berkas yang sudah diselidiki oleh Baris Krim Polri, apakah itu sudah dibahas analisa juga Pak oleh Polda Metro? Betul, ya, karena peristiwa yang ditangani di Polda Metro adalah dugaan pencemaran nama baik, ya, yang diatur di KUHP dan juga di Undang-Undang ITE. Kamnek ya, Kamnek, Pak. Jadi rekan-rekan, sekali lagi dalam pengumpulan fakta, objek perkaranya adalah pernyataan yang mengandung fitnah dan pencemaran nama baik melalui media sosial atas tuduhan ijazah palsu S1 milik saudara JW, kemudian skripsi berikut lembar pengesahan. Sehingga inilah yang didalami, apakah pernyataan yang disampaikan oleh beberapa pihak itu sesuai fakta atau tidak, tuduhannya itu sesuai fakta atau tidak. Tentunya hal-hal yang terkait dengan peristiwa ini itu merupakan bagian yang didalami. Pak, mungkin tambahan kira-kira soal ijazah Pak Jokowi ini gelar perkaranya apa nih Pak? Sama ada update saksi yang sudah diperiksa Pak? Nanti update saksinya ya. Gelar perkara itu nanti setelah faktanya terkumpul semua baru dilakukan gelar perkara untuk menentukan apakah peristiwa yang sedang didalami itu ada dugaan tindak pidana atau tidak. Jadi mohon waktu rekan-rekan, tim penyelidik masih bekerja. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Kali ini mengenai ijazah atau dugaan ijazah palsu Pak Jokowi, Tribuners. Polda Metro Jaya akhirnya menyampaikan perkembangan terbaru kasus tudingan ijazah palsu yang dilaporkan oleh Pak Jokowi per 30 Maret lalu, begitu ya, yang mana Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Ade Arisyam Indradi ini bilang kasus ini masih dalam tahap penyelidikan, yang mana Kombes Ade Ari menegaskan bahwa proses hukumnya juga masih berjalan, yang mana menurutnya penyelidik masih dalam tahap pendalaman untuk memastikan ada atau tidaknya unsur pidana. Proses penyelidikan juga mengacu pada hasil penyelidikan yang sudah dilakukan oleh Baris Krim Polri, begitu ya, karena sebelumnya laporannya ini dibuat oleh Pak Jokowi secara langsung dengan tudingan sejumlah pasal mengenai polemik ijazah Pak Jokowi sendiri. Pihak Pak Jokowi ini menyampaikan kepada penyidik perihal barang bukti sampai dengan peristiwa-peristiwa yang berpotensi menimbulkan adanya pencemaran nama baik Tribuners. Ada lebih dari puluhan video yang juga sudah diserahkan ke penyidik untuk kemudian diselidiki lebih lanjut. Dari beberapa nama yang dilaporkan ini merujuk pada sosok Roy Suryo, kemudian Rismon Sianipar, ada Dr. Tifa, ada Egy Sujana, dan juga Kurnia Tri Royani. Mereka ada beberapa yang juga sudah menjalani pemeriksaan, tapi ada beberapa juga yang memang belum bisa menjalani pemeriksaan, begitu ya Tribuners ya, sehingga kasus ini juga sampai sekarang masih terus berlangsung. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.
Penyelidikan kasus tudingan ijazah palsu Joko Widodo atau Jokowi di Polda Metro Jaya masih terus berjalan. Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Ade Arisyam Indradi mengatakan, pendalaman kasus ini membutuhkan kecermatan dan juga ketelitian. Ade Ari menjelaskan, tim penyidik Polda Metro Jaya masih berupaya mengumpulkan fakta dan bukti untuk membuat terang perkara ini, termasuk penyebab hingga saat ini belum ada penetapan tersangka terhadap orang yang dilaporkan oleh Joko Widodo. Untuk informasi lebih lengkapnya Tribuners, saat ini telah terhubung dengan kami yakni wartawan dari tribunjakarta.com yakni Anas Furqan Hakim. Halo Anas. Ya, Baik, Anas bisa dijelaskan seperti apa update dari penyelidikan terkini terkait laporan terkait dugaan ijazah palsu di Polda Metro Jaya? ya, baik. Terima kasih Alvin. Saya Anas Furqan Hakim, jurnalis tribunjakarta.com. Hingga saat ini Polda Metro Jaya, utamanya Subdit Keamanan Negara atau Subdit Kapnek di Treskrimum Polda Metro Jaya masih terus menyelidiki laporan dari Presiden ke-7 RI Joko Widodo terkait tudingan ijazah palsu terhadap dirinya. Dalam kasus ini setidaknya ada 5 orang yang disebut sebagai terlapor, termasuk juga Roy Suryo, kemudian Ritmon, kemudian juga Dr. Siva Fauzia. Saat ini belum ada tersangka yang dilakukan oleh penyidik Subdit Kapnek Treskrimum Polda Metro Jaya, dan kasus ini pun masih dalam tahap penyelidikan dan belum naik ke tingkat penyidikan. Yang terbaru, Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Ade Arisyam Indradi menjelaskan bahwa kasus atau penanganan perkara ini membutuhkan kecermatan dan ketelitian dari penyidik Polda Metro Jaya. Ia juga menyebut hingga saat ini penyidik masih terus mengumpulkan fakta-fakta dan juga bukti-bukti agar kasus ini bisa terang benderang sebelum nantinya ditetapkan sebagai tersangka. Namun sebelum kasus ini naik ke tingkat penyidikan, Polda Metro Jaya nantinya akan lebih dulu melakukan gelar perkara untuk menentukan ada atau tidaknya tindak pidana dalam kasus tudingan ijazah palsu terhadap Joko Widodo atau Jokowi. Dan Alvin, penyidik juga masih berupaya akan terus memeriksa saksi-saksi lain dalam kasus ini dan juga sejumlah ahli yang terkait dengan penanganan kasus tudingan ijazah palsu. Dan terkait gelar perkara, Kabid Humas Polda Metro Jaya mengatakan bahwa gelar perkara akan dilakukan setelah fakta atau bukti semua atau seluruh fakta dan bukti terkumpul oleh penyidik Polda Metro Jaya. Dan dalam kasus ini juga Roy Suryo telah menjalani pemeriksaan beberapa waktu lalu, namun dalam keterangannya kepada awak media, Roy Suryo mengaku enggan menjawab sejumlah pertanyaan penyidik karena ia mengaku hanya fokus pada kejadian pada tanggal 26 April 2025. Sementara itu, Barreskrim juga sudah menyatakan bahwa ijazah Jokowi asli berdasarkan hasil uji forensik. Dan hasil uji forensik itu juga menjadi bahan analisa oleh penyidik Polda Metro Jaya. Baik, terima kasih rekan wartawan tribunjakarta.com Anas Furqan Hakim atas laporannya. Selamat kembali bertugas. Dan Tribuners, untuk melengkapi informasi tersebut saat ini telah terhimpun keterangan dari Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Ade Arisyam. Masih proses masih berlangsung ya, proses pendalaman masih berlangsung. Masih. Nah, jadi sekali lagi rekan-rekan perlu kami sampaikan bahwa dalam setiap penerimaan laporan dari masyarakat, maka tahap awal yang dilakukan oleh tim penyelidik adalah melakukan pendalaman.
untuk mengetahui apakah peristiwa yang dilaporkan oleh masyarakat itu ada dugaan tindak pidana atau tidak. Proses pendalaman ini membutuhkan waktu, kecermatan, ketelitian. Ya, jadi tim penyelidik saat ini masih terus mengumpulkan fakta-fakta ya guna mendapatkan cerita yang utuh yang telah terkonfirmasi dari semua pihak. Kan dari Baris Krim Polri kan beberapa waktu juga penyelidikan itu membuktikan bahwa ijazah Pak Jokowi itu kan otentik ya. Otentik juga mungkin berkaitan dengan apa yang ada yang ditangani oleh Kamnas di Polda. Dari berkas yang sudah diselidiki oleh Baris Krim Polri, apakah itu sudah dibahas analisa juga Pak oleh Polda Metro? Betul. Ya, karena peristiwa yang ditangani di Polda Metro adalah dugaan pencemaran nama baik ya, yang diatur di KUHP dan juga di Undang-Undang ITE. Samnek ya. Samnek. Nah. Jadi rekan-rekan, sekali lagi dalam pengumpulan fakta, objek perkaranya adalah pernyataan yang mengandung fitnah dan pencemaran nama baik melalui media sosial atas tuduhan ijazah palsu S1 milik saudara JW, kemudian skripsi berikut lembar pengesahan. Sehingga inilah yang didalami, apakah pernyataan yang disampaikan oleh beberapa pihak itu sesuai fakta atau tidak, tuduhannya itu sesuai fakta atau tidak. Tentunya hal-hal yang terkait dengan peristiwa ini itu merupakan bagian yang didalami. Pak, mungkin tambahan kira-kira soal ijazah Pak Jokowi ini gelar perkaranya apa nih Pak, sama ada update saksi yang sudah diperiksa Pak? Nanti update saksinya ya. Gelar perkara itu nanti setelah faktanya terkumpul semua baru dilakukan gelar perkara untuk menentukan apakah peristiwa yang sedang didalami itu ada dugaan tindak pidana atau tidak. Jadi mohon waktu rekan-rekan, tim penyelidik masih bekerja. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Kali ini mengenai ijazah atau dugaan ijazah palsu Pak Jokowi, Tribuners. Polda Metro Jaya akhirnya menyampaikan perkembangan terbaru kasus tudingan ijazah palsu yang dilaporkan oleh Pak Jokowi per 30 Maret lalu begitu ya, yang mana Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Ade Arisyam Indradi ini bilang kasus ini masih dalam tahap penyelidikan, yang mana Kombes Ade Ari menegaskan bahwa proses hukumnya juga masih berjalan, yang mana menurutnya penyelidik masih dalam tahap pendalaman untuk memastikan ada atau tidaknya unsur pidana. Proses penyelidikan juga mengacu pada hasil penyelidikan yang sudah dilakukan oleh Baris Krim Polri begitu ya, karena sebelumnya laporannya ini dibuat oleh Pak Jokowi secara langsung dengan tudingan sejumlah pasal mengenai polemik ijazah Pak Jokowi sendiri. Pihak Pak Jokowi ini menyampaikan kepada penyidik perihal barang bukti sampai dengan peristiwa-peristiwa yang berpotensi menimbulkan adanya pencemaran nama baik Tribuners. Ada lebih dari puluhan video yang juga sudah diserahkan ke penyidik untuk kemudian diselidiki lebih lanjut. Dari beberapa nama yang dilaporkan ini merujuk pada sosok Roy Suryo, kemudian Rismon Sianipar, ada Dr. Tifa, ada Egy Sujana, dan juga Kurnia Tri Royani. Mereka ada beberapa yang juga sudah menjalani pemeriksaan, tapi ada beberapa juga yang memang belum bisa menjalani pemeriksaan begitu ya Tribuners ya, sehingga kasus ini juga sampai sekarang masih terus berlangsung. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.
Penyelidikan kasus tudingan ijazah palsu Joko Widodo atau Jokowi di Polda Metro Jaya masih terus berjalan. Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Ade Aris Indradi mengatakan, pendalaman kasus ini membutuhkan kecermatan dan juga ketelitian. Ade Ari menjelaskan, tim penyidik Polda Metro Jaya masih berupaya mengumpulkan fakta dan bukti untuk membuat terang perkara ini, termasuk penyebab hingga saat ini belum ada penetapan tersangka terhadap orang yang dilaporkan oleh Joko Widodo. Untuk informasi lebih lengkapnya Tribuners, saat ini telah terhubung dengan kami yakni wartawan dari tribunjakarta.com yakni Anas Furqan Hakim. Halo Anas. Ya, Baik, Anas bisa dijelaskan seperti apa update dari penyelidikan terkini terkait laporan terkait dugaan ijazah palsu di Polda Metro Jaya? ya, baik. Terima kasih Alvin. Saya Anas Furqan Hakim, jurnalis tribunjakarta.com. Hingga saat ini Polda Metro Jaya, utamanya Subdit Keamanan Negara atau Subdit Kapnek di Treskrimum Polda Metro Jaya masih terus menyelidiki laporan dari Presiden ke-7 RI Joko Widodo terkait tudingan ijazah palsu terhadap dirinya. Dalam kasus ini setidaknya ada 5 orang yang disebut sebagai terlapor, termasuk juga Roy Suryo, kemudian Ritmon, kemudian juga Dr. Siva Fauzia. Hingga saat ini belum ada tersangka yang dilakukan oleh penyidik Subdit Kapnek Treskrimum Polda Metro Jaya, dan kasus ini pun masih dalam tahap penyelidikan dan belum naik ke tingkat penyidikan. Yang terbaru, Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Ade Aris Indradi menjelaskan bahwa kasus atau penanganan perkara ini membutuhkan kecermatan dan ketelitian dari penyidik Polda Metro Jaya. Ia juga menyebut hingga saat ini penyidik masih terus mengumpulkan fakta-fakta dan juga bukti-bukti agar kasus ini bisa terang benderang sebelum nantinya ditetapkan sebagai tersangka. Namun sebelum kasus ini naik ke tingkat penyidikan, Polda Metro Jaya nantinya akan lebih dulu melakukan gelar perkara untuk menentukan ada atau tidaknya tindak pidana dalam kasus tudingan ijazah palsu terhadap Joko Widodo atau Jokowi. Dan Alvin, penyidik juga masih berupaya akan terus memeriksa saksi-saksi lain dalam kasus ini dan juga sejumlah ahli yang terkait dengan penanganan kasus tudingan ijazah palsu. Dan terkait gelar perkara, Kabid Humas Polda Metro Jaya mengatakan bahwa gelar perkara akan dilakukan setelah fakta atau bukti semua atau seluruh fakta dan bukti terkumpul oleh penyidik Polda Metro Jaya. Dan dalam kasus ini juga Roy Suryo telah menjalani pemeriksaan beberapa waktu lalu, namun dalam keterangannya kepada awak media, Roy Suryo mengaku enggan menjawab sejumlah pertanyaan penyidik karena ia mengaku hanya fokus pada kejadian pada tanggal 26 April 2025. Sementara itu, Barreskrim juga sudah menyatakan bahwa ijazah Jokowi asli berdasarkan hasil uji forensik. Dan hasil uji forensik itu juga menjadi bahan analisa oleh penyidik Polda Metro Jaya. Baik, terima kasih rekan wartawan tribunjakarta.com Anas Furqan Hakim atas laporannya. Selamat kembali bertugas. Dan Tribuners, untuk melengkapi informasi tersebut saat ini telah terhimpun keterangan dari Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Ade Aris. Masih proses masih berlangsung ya, proses pendalaman masih berlangsung. Masih. Nah, jadi sekali lagi rekan-rekan perlu kami sampaikan bahwa dalam setiap penerimaan laporan dari masyarakat, maka tahap awal yang dilakukan oleh tim penyelidik adalah melakukan pendalaman.
untuk mengetahui apakah peristiwa yang dilaporkan oleh masyarakat itu ada dugaan tindak pidana atau tidak. Proses pendalaman ini membutuhkan waktu, kecermatan, ketelitian, ya. Jadi tim penyelidik saat ini masih terus mengumpulkan fakta-fakta, ya, guna mendapatkan cerita yang utuh dan lengkap yang telah terkonfirmasi dari semua pihak. Dari Baris Krim Polri kan beberapa waktu juga penyelidikan itu membuktikan bahwa ijazah Pak Jokowi itu kan otentik ya. Otentik juga mungkin berkaitan dengan apa yang ada yang ditangani oleh Kamnes di Polda. Nah, dari berkas yang sudah diselidiki oleh Baris Krim Polri, apakah itu sudah dibahas analisa juga Pak oleh Polda Metro? Betul, ya, karena peristiwa yang ditangani di Polda Metro adalah dugaan pencemaran nama baik, ya, yang diatur di KUHP dan juga di Undang-Undang ITE. Kamnek ya, Kamnek. Nah. Jadi rekan-rekan, sekali lagi dalam pengumpulan fakta, objek perkaranya adalah pernyataan yang mengandung fitnah dan pencemaran nama baik melalui media sosial atas tuduhan ijazah palsu S1 milik saudara JW, kemudian skripsi berikut lembar pengesahan. Sehingga inilah yang didalami, apakah pernyataan yang disampaikan oleh beberapa pihak itu sesuai fakta atau tidak, tuduhannya itu sesuai fakta atau tidak. Tentunya hal-hal yang terkait dengan peristiwa ini itu merupakan bagian yang didalami. Pak, mungkin tambahan kira-kira soal ijazah Pak Jokowi ini gelar perkaranya apa nih Pak? Sama ada update saksi yang sudah diperiksa Pak? Nanti update saksinya ya. Gelar perkara itu nanti setelah faktanya terkumpul semua baru dilakukan gelar perkara untuk menentukan apakah peristiwa yang sedang didalami itu ada dugaan tindak pidana atau tidak. Jadi mohon waktu rekan-rekan, tim penyelidik masih bekerja. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Kali ini mengenai ijazah atau dugaan ijazah palsu Pak Jokowi, Tribuners. Polda Metro Jaya akhirnya menyampaikan perkembangan terbaru kasus tudingan ijazah palsu yang dilaporkan oleh Pak Jokowi per 30 Maret lalu, begitu ya, yang mana Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Ade Arisyam Indradi ini bilang kasus ini masih dalam tahap penyelidikan, yang mana Kombes Ade Ari menegaskan bahwa proses hukumnya juga masih berjalan, yang mana menurutnya penyelidik masih dalam tahap pendalaman untuk memastikan ada atau tidaknya unsur pidana. Proses penyelidikan juga mengacu pada hasil penyelidikan yang sudah dilakukan oleh Baris Krim Polri, begitu ya, karena sebelumnya laporannya ini dibuat oleh Pak Jokowi secara langsung dengan tudingan sejumlah pasal mengenai polemik ijazah Pak Jokowi sendiri. Pihak Pak Jokowi ini menyampaikan kepada penyidik perihal barang bukti sampai dengan peristiwa-peristiwa yang berpotensi menimbulkan adanya pencemaran nama baik Tribuners. Ada lebih dari puluhan video yang juga sudah diserahkan ke penyidik untuk kemudian diselidiki lebih lanjut. Dari beberapa nama yang dilaporkan ini merujuk pada sosok Roy Suryo, kemudian Rismon Sianipar, ada Dr. Tifa, ada Egy Sujana, dan juga Kurnia Tri Royani. Mereka ada beberapa yang juga sudah menjalani pemeriksaan, tapi ada beberapa juga yang memang belum bisa menjalani pemeriksaan, begitu ya Tribuners ya, sehingga kasus ini juga sampai sekarang masih terus berlangsung. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.
Penyelidikan kasus tudingan ijazah palsu Joko Widodo atau Jokowi di Polda Metro Jaya masih terus berjalan. Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Ade Aris Syam Indradi mengatakan, pendalaman kasus ini membutuhkan kecermatan dan juga ketelitian. Ade Aris menjelaskan, tim penyidik Polda Metro Jaya masih berupaya mengumpulkan fakta dan bukti untuk membuat terang perkara ini, termasuk penyebab hingga saat ini belum ada penetapan tersangka terhadap orang yang dilaporkan oleh Joko Widodo. Untuk informasi lebih lengkapnya Tribuners, saat ini telah terhubung dengan kami yakni wartawan dari tribunjakarta.com yakni Anas Furqan Hakim. Halo Anas. Ya, Baik, Anas bisa dijelaskan seperti apa update dari penyelidikan terkini terkait laporan terkait dugaan ijazah palsu di Polda Metro Jaya? ya, baik. Terima kasih Alvin. Saya Anas Furqan Hakim, jurnalis tribunjakarta.com. Hingga saat ini Polda Metro Jaya, utamanya Subdit Keamanan Negara atau Subdit Kapnek di Treskrimum Polda Metro Jaya masih terus menyelidiki laporan dari Presiden ke-7 RI Joko Widodo terkait tudingan ijazah palsu terhadap dirinya. Dalam kasus ini setidaknya ada 5 orang yang disebut sebagai terlapor, termasuk juga Roy Suryo, kemudian Ritmon, kemudian juga Dr. Siva Fauzia. Saat ini belum tersangka yang dilakukan oleh penyidik Subdit Kapnek Treskrimum Polda Metro Jaya, dan kasus ini pun masih dalam tahap penyelidikan dan belum naik ke tingkat penyidikan. Yang terbaru, Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Ade Aris Syam Indradi menjelaskan bahwa kasus atau penanganan perkara ini membutuhkan kecermatan dan ketelitian dari penyidik Polda Metro Jaya. Ia juga menyebut hingga saat ini penyidik masih terus mengumpulkan fakta-fakta dan juga bukti-bukti agar kasus ini bisa terang benderang sebelum nantinya ditetapkan sebagai tersangka. Namun sebelum kasus ini naik ke tingkat penyidikan, Polda Metro Jaya nantinya akan lebih dulu melakukan gelar perkara untuk menentukan ada atau tidaknya tindak pidana dalam kasus tudingan ijazah palsu terhadap Joko Widodo atau Jokowi. Dan Alvin, penyidik juga masih berupaya akan terus memeriksa saksi-saksi lain dalam kasus ini dan juga sejumlah ahli yang terkait dengan penanganan kasus tudingan ijazah palsu. Dan terkait gelar perkara, Kabid Humas Polda Metro Jaya mengatakan bahwa gelar perkara akan dilakukan setelah fakta atau bukti semua atau seluruh fakta dan bukti terkumpul oleh penyidik Polda Metro Jaya. Dan dalam kasus ini juga Roy Suryo telah menjalani pemeriksaan beberapa waktu lalu, namun dalam keterangannya kepada awak media, Roy Suryo mengaku enggan menjawab sejumlah pertanyaan penyidik karena ia mengaku hanya fokus pada kejadian pada tanggal 26 April 2025. Sementara itu, Barreskrim juga sudah menyatakan bahwa ijazah Jokowi asli berdasarkan hasil uji forensik. Dan hasil uji forensik itu juga menjadi bahan analisa oleh penyidik Polda Metro Jaya. Baik, terima kasih rekan wartawan tribunjakarta.com Anas Furqan Hakim atas laporannya. Selamat kembali bertugas. Dan Tribuners, untuk melengkapi informasi tersebut saat ini telah terhimpun keterangan dari Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Ade Aris Syam. Masih proses masih berlangsung ya, pendalaman masih berlangsung masih. Nah, jadi sekali lagi rekan-rekan perlu kami sampaikan bahwa dalam setiap penerimaan laporan dari masyarakat, maka tahap awal yang dilakukan oleh tim penyelidik adalah melakukan pendalaman.
untuk mengetahui apakah peristiwa yang dilaporkan oleh masyarakat itu ada dugaan tindak pidana atau tidak. Proses pendalaman ini membutuhkan waktu, kecermatan, ketelitian, ya. Jadi tim penyelidik saat ini masih terus mengumpulkan fakta-fakta, ya, guna mendapatkan cerita yang utuh dan lengkap yang telah terkonfirmasi dari semua pihak. Kan dari Barat Krimpolri kan beberapa waktu juga penyelidikan itu membuktikan bahwa ijazah Pak Jokowi itu kan otentik dan juga otentik juga mungkin berkaitan dengan apa yang ada yang ditangani oleh Kamnas di Polda. Nah, dari berkas yang sudah diselidiki oleh Barat Krimpolri, apakah itu sudah dibawakan analisa juga Pak oleh Polda Metro? Betul, ya, karena peristiwa yang ditangani di Polda Metro adalah dugaan pencemaran nama baik, ya, yang diatur di KUHP dan juga di Undang-Undang ITE. Samnek ya, Samnek, Pak. Jadi rekan-rekan, sekali lagi dalam pengumpulan fakta, objek perkaranya adalah pernyataan yang mengandung fitnah dan pencemaran nama baik melalui media sosial atas tuduhan ijazah palsu S1 milik saudara JW, kemudian skripsi berikut lembar pengesahan. Sehingga inilah yang didalami, apakah pernyataan yang disampaikan oleh beberapa pihak itu sesuai fakta atau tidak, tuduhannya itu sesuai fakta atau tidak. Tentunya hal-hal yang terkait dengan peristiwa ini itu merupakan bagian yang didalami. Pak, mungkin tambahan kira-kira soal ijazah Pak Jokowi ini gelar perkaranya apa nih Pak, sama ada update saksi yang sudah diperiksa Pak? Nanti update saksinya ya. Gelar perkara itu nanti setelah faktanya terkumpul semua baru dilakukan gelar perkara untuk menentukan apakah peristiwa yang sedang didalami itu ada dugaan tindak pidana atau tidak. Jadi mohon waktu rekan-rekan, tim penyelidik masih bekerja. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Kali ini mengenai ijazah atau dugaan ijazah palsu Pak Jokowi, Tribuners. Polda Metro Jaya akhirnya menyampaikan perkembangan terbaru kasus tudingan ijazah palsu yang dilaporkan oleh Pak Jokowi per 30 Maret lalu begitu ya, yang mana Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Ade Arisyam Indradi ini bilang kasus ini masih dalam tahap penyelidikan, yang mana Kombes Ade Ari menegaskan bahwa proses hukumnya juga masih berjalan, yang mana menurutnya penyelidik masih dalam tahap pendalaman untuk memastikan ada atau tidaknya unsur pidana. Proses penyelidikan juga mengacu pada hasil penyelidikan yang sudah dilakukan oleh Bareskrim Polri begitu ya, karena sebelumnya laporannya ini dibuat oleh Pak Jokowi secara langsung dengan tudingan sejumlah pasal mengenai polemik ijazah Pak Jokowi sendiri. Pihak Pak Jokowi ini menyampaikan kepada penyidik perihal barang bukti sampai dengan peristiwa-peristiwa yang berpotensi menimbulkan adanya pencemaran nama baik Tribuners. Ada lebih dari puluhan video yang juga sudah diserahkan ke penyidik untuk kemudian diselidiki lebih lanjut. Dari beberapa nama yang dilaporkan ini merujuk pada sosok Roy Suryo, kemudian Rismon Sianipar, ada Dr. Tifa, ada Egy Sujana, dan juga Kurnia Tri Royani. Mereka ada beberapa yang juga sudah menjalani pemeriksaan, tapi ada beberapa juga yang memang belum bisa menjalani pemeriksaan begitu ya Tribuners ya, sehingga kasus ini juga sampai sekarang masih terus berlangsung. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.
Penyelidikan kasus tudingan ijazah palsu Joko Widodo atau Jokowi di Polda Metro Jaya masih terus berjalan. Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Ade Aris Indradi mengatakan, pendalaman kasus ini membutuhkan kecermatan dan juga ketelitian. Ade Ari menjelaskan, tim penyidik Polda Metro Jaya masih berupaya mengumpulkan fakta dan bukti untuk membuat terang perkara ini, termasuk penyebab hingga saat ini belum ada penetapan tersangka terhadap orang yang dilaporkan oleh Joko Widodo. Untuk informasi lebih lengkapnya Tribuners, saat ini telah terhubung dengan kami yakni wartawan dari tribunjakarta.com yakni Anas Furqan Hakim. Halo Anas. Ya. Baik, Anas bisa dijelaskan seperti apa update dari penyelidikan terkini terkait laporan terkait dugaan ijazah palsu di Polda Metro Jaya? Ya, baik. Terima kasih Alvin. Saya Anas Furqan Hakim, jurnalis tribunjakarta.com. Hingga saat ini Polda Metro Jaya, utamanya Subdit Keamanan Negara atau Subdit Kapnek di Treskrimum Polda Metro Jaya masih terus menyelidiki laporan dari Presiden ke-7 RI Joko Widodo terkait tudingan ijazah palsu terhadap dirinya. Dalam kasus ini setidaknya ada 5 orang yang disebut sebagai terlapor, termasuk juga Roy Suryo, kemudian Rizmon, kemudian juga Dr. Siva Fauzia. Saat ini ada 8 tersangka yang dilakukan oleh penyidik Subdit Kapnek Treskrimum Polda Metro Jaya, dan kasus ini pun masih dalam tahap penyelidikan dan belum naik ke tingkat penyidikan. Yang terbaru, Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Ade Aris Indradi menjelaskan bahwa kasus atau penanganan perkara ini membutuhkan kecermatan dan ketelitian dari penyidik Polda Metro Jaya. Ia juga menyebut hingga saat ini penyidik masih terus mengumpulkan fakta-fakta dan juga bukti-bukti agar kasus ini bisa terang benderang sebelum nantinya ditetapkan sebagai tersangka. Namun sebelum kasus ini naik ke tingkat penyidikan, Polda Metro Jaya nantinya akan lebih dulu melakukan gelar perkara untuk menentukan ada atau tidaknya tindak pidana dalam kasus tudingan ijazah palsu terhadap Joko Widodo atau Jokowi. Dan Alvin, penyidik juga masih berupaya akan terus memeriksa saksi-saksi lain dalam kasus ini dan juga sejumlah ahli yang terkait dengan penanganan kasus tudingan ijazah palsu. Dan terkait gelar perkara, Kabid Humas Polda Metro Jaya mengatakan bahwa gelar perkara akan dilakukan setelah fakta atau bukti semua atau seluruh fakta dan bukti terkumpul oleh penyidik Polda Metro Jaya. Dan dalam kasus ini juga Roy Suryo telah menjalani pemeriksaan beberapa waktu lalu, namun dalam keterangannya kepada awak media, Roy Suryo mengaku enggan menjawab sejumlah pertanyaan penyidik karena ia mengaku hanya fokus pada kejadian pada tanggal 26 April 2025. Sementara itu, Barreskrim juga sudah menyatakan bahwa ijazah Jokowi asli berdasarkan hasil uji forensik. Dan hasil uji forensik itu juga menjadi bahan analisa oleh penyidik Polda Metro Jaya. Baik, terima kasih rekan wartawan tribunjakarta.com Anas Furqan Hakim atas laporannya. Selamat kembali bertugas. Dan Tribuners, untuk melengkapi informasi tersebut saat ini telah terhimpun keterangan dari Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Ade Aris. Masih proses masih berlangsung ya, pendalaman masih berlangsung masih. Nah, jadi sekali lagi rekan-rekan perlu kami sampaikan bahwa dalam setiap penerimaan laporan dari masyarakat, maka tahap awal yang dilakukan oleh tim penyelidik adalah melakukan pendalaman.
untuk mengetahui apakah peristiwa yang dilaporkan oleh masyarakat itu ada dugaan tindak pidana atau tidak. Proses pendalaman ini membutuhkan waktu, kecermatan, ketelitian, ya. Jadi tim penyelidik saat ini masih terus mengumpulkan fakta-fakta, ya, guna mendapatkan cerita yang utuh dan lengkap yang telah terkonfirmasi dari semua pihak. Dari Barat Krim Polri kan beberapa waktu juga penyelidikan itu membuktikan bahwa ijazah Pak Jokowi itu kan otentik ya. Otentik juga mungkin berkaitan dengan apa yang ada yang ditangani di Kamar di Polda. Dari berkas yang sudah diselidiki oleh Barat Krim Polri, apakah itu sudah dibahas analisa juga Pak oleh Polda Metro? Betul, ya, karena peristiwa yang ditangani di Polda Metro adalah dugaan pencemaran nama baik, ya, yang diatur di KUHP dan juga di Undang-Undang ITE. Samnek ya, samnek, Pak. Jadi rekan-rekan, sekali lagi dalam pengumpulan fakta, objek perkaranya adalah pernyataan yang mengandung fitnah dan pencemaran nama baik melalui media sosial atas tuduhan ijazah palsu S1 milik saudara JW, kemudian skripsi berikut lembar pengesahan. Sehingga inilah yang didalami, apakah pernyataan yang disampaikan oleh beberapa pihak itu sesuai fakta atau tidak, tuduhannya itu sesuai fakta atau tidak. Tentunya hal-hal yang terkait dengan peristiwa ini itu merupakan bagian yang didalami. Pak, mungkin tambahan kira-kira soal ijazah Pak Jokowi ini gelar perkaranya apa nih Pak? Sama ada update saksi yang sudah diperiksa Pak? Nanti update saksinya ya. Gelar perkara itu nanti setelah faktanya terkumpul semua baru dilakukan gelar perkara untuk menentukan apakah peristiwa yang sedang didalami itu ada dugaan tindak pidana atau tidak. Jadi mohon waktu rekan-rekan, tim penyelidik masih bekerja. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Kali ini mengenai ijazah atau dugaan ijazah palsu Pak Jokowi, Tribuners. Polda Metro Jaya akhirnya menyampaikan perkembangan terbaru kasus tudingan ijazah palsu yang dilaporkan oleh Pak Jokowi per 30 Maret lalu, begitu ya, yang mana Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Ade Arysyam Indradi ini bilang kasus ini masih dalam tahap penyelidikan, yang mana Kombes Ade Ari menegaskan bahwa proses hukumnya juga masih berjalan, yang mana menurutnya penyelidik masih dalam tahap pendalaman untuk memastikan ada atau tidaknya unsur pidana. Proses penyelidikan juga mengacu pada hasil penyelidikan yang sudah dilakukan oleh Bareskrim Polri, begitu ya, karena sebelumnya laporannya ini dibuat oleh Pak Jokowi secara langsung dengan tudingan sejumlah pasal mengenai polemik ijazah Pak Jokowi sendiri. Pihak Pak Jokowi ini menyampaikan kepada penyidik perihal barang bukti sampai dengan peristiwa-peristiwa yang berpotensi menimbulkan adanya pencemaran nama baik Tribuners. Ada lebih dari puluhan video yang juga sudah diserahkan ke penyidik untuk kemudian diselidiki lebih lanjut. Dari beberapa nama yang dilaporkan ini merujuk pada sosok Roy Suryo, kemudian Rismon Sianipar, ada Dr. Tifa, ada Egy Sujana, dan juga Kurnia Tri Royani. Mereka ada beberapa yang juga sudah menjalani pemeriksaan, tapi ada beberapa juga yang memang belum bisa menjalani pemeriksaan, begitu ya Tribuners ya, sehingga kasus ini juga sampai sekarang masih terus berlangsung. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.
Penyelidikan kasus tudingan ijazah palsu Joko Widodo atau Jokowi di Polda Metro Jaya masih terus berjalan. Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Ade Arisyam Indradi mengatakan, pendalaman kasus ini membutuhkan kecermatan dan juga ketelitian. Ade Ari menjelaskan, tim penyidik Polda Metro Jaya masih berupaya mengumpulkan fakta dan bukti untuk membuat terang perkara ini, termasuk penyebab hingga saat ini belum ada penetapan tersangka terhadap orang yang dilaporkan oleh Joko Widodo. Untuk informasi lebih lengkapnya Tribuners, saat ini telah terhubung dengan kami yakni wartawan dari tribunjakarta.com yakni Anas Furqan Hakim. Halo Anas. Ya, Baik, Anas bisa dijelaskan seperti apa update dari penyelidikan terkini terkait laporan terkait dugaan ijazah palsu di Polda Metro Jaya? ya, baik. Terima kasih Alvin. Saya Anas Sultan Hakim, jurnalis Tribunjakarta.com. Hingga saat ini Polda Metro Jaya, utamanya Subdit Keamanan Negara atau Subdit Kapnek di Treskrimum Polda Metro Jaya masih terus menyelidiki laporan dari Presiden ke-7 RI Joko Widodo terkait tudingan ijazah palsu terhadap dirinya. Dalam kasus ini setidaknya ada 5 orang yang disebut sebagai terlapor, termasuk juga Roy Suryo, kemudian Ritmon, kemudian juga Dr. Siva Fauzia. Hingga saat ini belum ada tersangka yang dilakukan oleh penyidik Subdit Kapnek Treskrimum Polda Metro Jaya, dan kasus ini pun masih dalam tahap penyelidikan dan belum naik ke tingkat penyidikan. Yang terbaru, Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Ade Arisyam Indradi menjelaskan bahwa kasus atau penanganan perkara ini membutuhkan kecermatan dan ketelitian dari penyidik Polda Metro Jaya. Ia juga menyebut hingga saat ini penyidik masih terus mengumpulkan fakta-fakta dan juga bukti-bukti agar kasus ini bisa terang benderang sebelum nantinya ditetapkan sebagai tersangka. Namun sebelum kasus ini naik ke tingkat penyidikan, Polda Metro Jaya nantinya akan lebih dulu melakukan gelar perkara untuk menentukan ada atau tidaknya tindak pidana dalam kasus tudingan ijazah palsu terhadap Joko Widodo atau Jokowi. Dan Alvin, penyidik juga masih berupaya akan terus memeriksa saksi-saksi lain dalam kasus ini dan juga sejumlah ahli yang terkait dengan penanganan kasus tudingan ijazah palsu. Dan terkait gelar perkara, Kabid Humas Polda Metro Jaya mengatakan bahwa gelar perkara akan dilakukan setelah fakta atau bukti semua atau seluruh fakta dan bukti terkumpul oleh penyidik Polda Metro Jaya. Dan dalam kasus ini juga Roy Suryo telah menjalani pemeriksaan beberapa waktu lalu, namun dalam keterangannya kepada awak media, Roy Suryo mengaku enggan menjawab sejumlah pertanyaan penyidik karena ia mengaku hanya fokus pada kejadian pada tanggal 26 April 2025. Sementara itu, Barreskrim juga sudah menyatakan bahwa ijazah Jokowi asli berdasarkan hasil uji forensik. Dan hasil uji forensik itu juga menjadi bahan analisa oleh penyidik Polda Metro Jaya. Baik, terima kasih rekan wartawan tribunjakarta.com Anas Furqan Hakim atas laporannya. Selamat kembali bertugas. Dan Tribuners, untuk melengkapi informasi tersebut saat ini telah terhimpun keterangan dari Kabid Humas Polda Metro Jaya